Babak 821, meninggalkan Dominion Guntur, melawan utusan iblis. Paruh kedua surat Kaisar Argen mencatat apa yang dialami dalam 1000 tahun terakhir hidupnya. Dia telah mencatat segala macam detail mengejutkan dalam upayanya untuk mengatasi nasib terkutuknya dengan kekuatannya. Tanpa diragukan lagi, ini akan menjadi informasi yang sangat berharga bagi klan yang ditinggalkan dewa. Bagian terakhir surat ini hanya berisi beberapa kalimat. Tahun 31.200 kalender tumpahan langit. Dalam pertempuran dengan Kaisar Jahat, saya menerima luka parah. Bencana kutukan garis keturunan ke-8 mendekat. Saya akan pergi ke Thunder Dominion untuk mencoba penyeberangan terakhir saya dalam pengasingan. Saat Lin Ming membaca ini, dia tercengang. Siapa Kaisar Jahat? Setelah Kaisar Guntur ke-8 mencapai Laut Ilahi, kekuatannya jauh melampaui semua orang di dunia. Dia telah menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya pada saat itu. Sejak pertama kali dia mulai merekam pada slip giok ini, budidayanya pasti telah meningkat satu langkah lagi. Namun Kaisar Jahat ini ternyata mampu melukainya dengan parah. Mengapa tidak ada catatan tentang dia dalam sejarah benua tumpahan langit? Mungkinkah Kaisar Jahat ini bahkan tidak berasal dari planet benua tumbuhan langit? Setelah pertempuran dengan Kaisar Guntur ke-8, apakah Kaisar Jahat ini mati atau hidup? Pikiran Lin Ming dipenuhi dengan segala macam pertanyaan yang membingungkan. Sayang sekali tidak ada tindak lanjut surat Kaisar Argen. Tanpa diragukan lagi, Kaisar Guntur ke-8 pasti binasa di sini setelah memasuki pengasingan tertutup. Saat terluka parah, dia juga harus menghadapi bencana ke-8 dari kutukan garis keturunannya. Bahaya pengasingan tertutup pada saat ini bisa dibayangkan. Lin Ming terus mencari cincin spasial Kaisar Argen untuk mencari peninggalan lainnya. Meskipun cincin spasial ini telah melewati puluhan ribu tahun, tanda roh di atasnya masih sangat jelas serta membawa atribut guntur besar. Hal ini menyebabkan Lin Ming menghela nafas lagi. Dengan kekuatan kemauan Kaisar Argen yang luar biasa, kemungkinan besar dia telah mencapai semangat pertempuran perak. Semangat pertarungan perak yang juga memiliki atribut guntur. Setelah tinggal di Thunder Dominion selama puluhan ribu tahun, keinginannya tidak hanya tidak melemah tetapi malah dipelihara dalam kekuatan guntur. Menurutku ini agak aneh, karena Kaisar Guntur ke-8 telah memperoleh kristal guntur kehidupan kembar ini, mengapa dia tidak menggunakannya untuk meredam semangat bertarungnya? Bukankah dia ingin membawa semangat bertarungnya ke level yang lebih tinggi lagi? Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, Demon Sin berkata, jika saya tidak salah, Kaisar Guntur ke-8 awalnya menangkap sumber guntur singa ungu dan memenjarakannya di rumah guanya. Dia ingin menyerapnya, tetapi budidayanya kurang pada saat itu jadi dia menyegelnya untuk sementara di sini. Dan Twin Life Thunder Crystal, sebagai harta surgawi yang lahir bersama dengan sumber guntur singa ungu, secara alami merupakan wadah terbaik untuk menyegel sumber guntur di dalamnya. Sayangnya, Kaisar Guntur ke-8 tewas sebelum ia mencapai batas yang cukup tinggi untuk menyerap sumber guntur singa ungu. Setelah kematiannya, kekuatan segelnya melemah setiap tahun hingga sumber guntur singa ungu akhirnya bisa melarikan diri. Setelah itu, sumber guntur singa ungu ingin merebut kembali kristal guntur Twin Life yang disimpan di gua ini, namun pedang Kaisar Guntur ke-8 terus melawannya hingga saat ini. Lin Ming mengangguk. Apa yang dikatakan Demon Sin kemungkinan besar benar. Pedang putih Argen itu sendiri merupakan artefak Sein logam, ia tidak perlu takut akan guntur apapun. Dan jiwa pedang telah menyatu dengan atribut guntur Kaisar Guntur ke-8 sehingga ia tidak perlu takut akan serangan berbasis guntur. Karena itu, sumber guntur singa ungu tidak dapat berbuat apa-apa. Lin Ming melihat lebih jauh dalam cincin spasial Eightfold Thunder Emperor, menemukan beberapa botol pil, slip giok, harta karun, serta beberapa ribu batu esensi roh. Kaisar Guntur ke-8 tidak sekaya yang dibayangkan Lin Ming. Bahkan bisa dikatakan dia sangat miskin. Selain pedang tingkat artefak Sein dan Twin Life Thunder Crystal, secara tak terduga tidak ada harta tak ternilai lainnya. Ini terlalu tidak sesuai dengan statusnya sebagai yang tertinggi di bawah langit. Pil teratas kemungkinan besar digunakan oleh Kaisar Guntur 8 dalam pertempuran terakhirnya. Adapun slip gioknya, merupakan warisan metode budidaya klan dewa yang tertinggal serta beberapa catatan pengalaman Kaisar Guntur ke-8 sendiri dalam pelatihan. Ini sebenarnya sangat penting bagi klan dewa yang ditinggalkan, tapi bagiku itu hanya akan berfungsi sebagai referensi biasa, Ini, penjelasan rinci tentang konsep guntur. Hati Lin Ming bergerak saat dia melihat ke arah slip batu giok ungu. Pada saat ini, pemahamannya tentang konsep guntur sangat kurang. Meskipun ia memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan energi asal guntur, itu tidak terlalu membantu dalam memahami konsep guntur. Namun, slip giok ini akan sangat membantunya. Dengan batasan Kaisar Guntur ke-8, pemahamannya tentang konsep guntur pasti sangat mendalam. Lin Ming selesai mengatur peninggalan Kaisar Guntur ke-8 dan kemudian secara tidak sengaja melirik beberapa deskripsi di mana klan dewa yang tertinggal-tinggal. Dan yang sangat mengejutkan Lin Ming adalah bahwa klan dewa yang tertinggal-tinggal di alam dimensi yang tertutup. Klan dewa yang tertinggal-tinggal di alam dimensional. Lin Ming kagum. Hanya ada sedikit alam dimensi yang melekat pada benua tumpahan langit. Ini karena alam dimensional jauh lebih stabil daripada dimensi minor, hukum di sana tidak jauh berbeda dengan hukum di alam semesta tanpa batas dan juga mudah untuk dipertahankan. Oleh karena itu, banyak pengaruh kuat yang bersedia memperjuangkan jenis tanah ini, terutama untuk alam dimensi yang memiliki pembuluh darah spiritual.
Agar klan dewa yang tertinggal dapat menempati alam dimensi mereka sendiri, ini berarti bahwa kekuatan mereka jauh melampaui apa yang awalnya dipikirkan Lin Ming. Tapi ini aneh, jika klan dewa yang ditinggalkan begitu kuat, kenapa Jue bisa ditangkap di gurun besar barat laut? Pintu masuk ke alam dimensi klan dewa yang tertinggal terletak 300.000 mil barat daya kerajaan ilahi bintang 7. Aku harus pergi ke sana dan mengembalikan beberapa relik Kaisar Guntur ke-8 ke klan dewa yang tertinggal. Lin Ming mengambil slip dio konsep serta Twin Life Thunder Crystal paling berharga yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur 8. Adapun segala sesuatu yang lain, terutama pengalaman yang tercatat dari metode budidaya klan dewa yang ditinggalkan dan upaya Kaisar Guntur ke-8 untuk melawan kutukan, hal-hal semacam ini terlalu berharga bagi klan dewa yang ditinggalkan. Lin Ming berpikir bahwa mengembalikan semua ini adalah hal yang wajar. Kerangka dan pedang Kaisar Guntur ke-8 juga harus dikembalikan ke tanah airnya. Bahkan jika Lin Ming melakukan semua hal ini, itu masih jauh dari mampu membayar hutang budinya. Nilai dari Twin Life Thunder Crystal tidak dapat diukur. Lin Ming memperkirakan waktunya. Dia sudah berada di dalam Thunder Dominion selama lebih dari 2 jam. Rawa hitam sepanjang 8.000 mil memiliki medan gaya tersegel dan kekuatan ruang di sini sangat aneh. Siapapun yang masuk akan merasa sangat sulit untuk keluar. Namun meski begitu, Lin Ming tidak berani tinggal di Thunder Dominion terlalu lama. Siapa yang tahu apakah kerajaan ilahi Asura akan menjadi gila atau tidak dan memutuskan untuk mengirim 7 atau 8 tetua agung laut ilahi untuk mengejarnya. Jika itu terjadi, ketika para tetua tertinggi laut ilahi itu bergabung, dan sebagai tambahan dari akumulasi warisan kerajaan ilahi Asura setelah bertahun-tahun, mereka mungkin dapat menemukannya melalui beberapa cara. Bahkan bersembunyi di Thunder Dominion tidak akan aman. Lin Ming menolak keinginannya untuk tinggal di sini dan mempraktikkan konsep gunturnya dan juga meredam semangat bertarungnya dengan Twin Life Thunder Crystal. Dia mengumpulkan semuanya dan bersiap untuk pergi. Saat dia melihat kerangka Kaisar Guntur ke-8, dia membungkuk sekali lagi sebelum menerimanya ke dalam cincin spasialnya. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak dan mengambil pedang putih argen. Pedang panjang itu cerdas tapi tidak melawan. Itu memungkinkan Lin Ming untuk menempatkannya di cincin spasialnya. Lin Ming menunjukkan teknik gerakannya dan meluncurkan dirinya keluar dari rumah gua Kaisar Guntur. Lin Ming tidak terlalu terburu-buru untuk kehabisan Thunder Dominion, dia masih memiliki tugas yang sangat penting untuk dilakukan, dan ini adalah untuk memungkinkan tunas dewa sesat menelan semua energi Guntur sehingga dia bisa menggunakannya untuk melintasi penghancuran kehidupan di masa depan. Tunas dewa sesat telah menyerap sejumlah besar guntur emas ungu di wilayah 80 mil dari Thunder Dominion. Lin Ming tidak menginginkan guntur tingkat rendah ini dan melepaskan semuanya, memutuskan untuk menukarnya dengan petir merah keemasan yang lebih kuat. Meskipun tubuh Lin Ming telah marah dengan petir, masih sulit baginya untuk menahan petir semacam ini. Dia mengertakkan gigi dan bertahan, perlahan-lahan mengisi tunas dewa sesat hingga penuh dengan kilat merah keemasan. Setelah 1/4 jam berlalu, seluruh tubuh Lin Ming meneteskan keringat, namun benih dewa sesat akhirnya menyerap cukup banyak petir. Saat ini, seluruh tunas bersinar dengan cahaya merah keemasan. Baiklah, Lin Ming menghela nafas panjang. Mustahil bagi sebagian besar sesepuh tertinggi laut ilahi untuk tiba di wilayah 90 mil dari Thunder Dominion. Meskipun petir yang dia ambil dari sini hanyalah setetes kecil di lautan tak berujung, itu tetap merupakan petir merah keemasan tertinggi yang bisa dia serap. Harus ada cukup baginya untuk melewati penghancuran kehidupan. Setelah semuanya siap, Lin Ming mengeluarkan tombak merah dari cincin spasialnya. Konsep guntur dan api membanjirinya saat dia mendorongnya keluar. Peng, ruang bergetar. Lin Ming menerobos medan gaya terdistorsi di wilayah 90 mil Thunder Dominion dan terbang langsung ke wilayah 80 mil. Hancurkan lagi. Dengan tusukan tombak kedua, Lin Ming dengan lancar tiba di wilayah 70 mil. Berkali-kali, Lin Ming tak terhentikan saat ia menembus semua medan gaya yang terdistorsi. Kemudian, setelah beberapa lusin napas waktu, Lin Ming akhirnya mencapai lapisan terluar dari Thunder Dominion. Aku ingin tahu apakah penyihir tua itu masih menungguku di luar. Tidak apa-apa jika dia mati terhadap keberadaan itu di rawa hitam 8.000 mil, tapi jika dia tidak, itu lebih baik. Mata Lin Ming menyala dengan semangat juang yang cemerlang. Saat dia berpikir tentang dikejar oleh Biru Yu dan utusan iblis seperti kelinci yang harus diburu, dan juga bahaya ekstrim yang harus dia lewati untuk melarikan diri, api dendam telah menyala di dalam hatinya. Dan sekarang setelah dia mengalami kejadian yang tidak disengaja di Thunder Dominion, tidak adil bagi dirinya sendiri jika dia tidak menemukan Biru Yu dan memintanya untuk membayar kembali bunga penderitaannya dengan darah. Apalagi Lin Ming sama sekali tidak takut melawan Biru Yu. Thunder Dominion adalah markas utamanya. Dia bisa dengan bebas terbang masuk dan keluar, tapi Biru Yu dibatasi pada wilayah 50 mil. Bang! Lin Ming menggenggam tombak merahnya dan keluar dari Thunder Dominion. Dia sama sekali tidak melihat Biru Yu atau utusan iblis lainnya. Tetap saja, dia tetap waspada terhadap sekelilingnya, selalu menjaga jarak 100 kaki dari awan Thunder Dominion untuk memastikan bahwa dia bisa mundur kapan saja. Apakah mereka sudah pergi? Atau apakah mereka tetap tinggal? Baiklah, jika itu masalahnya maka aku akan meninggalkan rawa hitam sepanjang 8.000 mil terlebih dahulu. Meskipun Lin Ming ingin melawan Biru Yu, jika dia tidak ada di sini maka dia tidak akan segila mencarinya. Itu sama saja dengan menggunakan hidupnya sendiri sebagai lelucon. Terlebih lagi,
Jika waktu terus berjalan maka para tetua agung Laut Ilahi Kerajaan Asura mungkin bisa menggunakan metode luar biasa untuk menemukannya. Lin Ming baru saja hendak bergegas keluar dari rawa hitam 8.000 mile, ketika saat ini lampu merah cemerlang menyala. Dengan teriakan keras, jaring merah besar menutupi awan bahkan saat jaring itu jatuh menimpanya, menyelimuti dirinya sepenuhnya dari atas. Dasar binatang kecil, aku sudah lama menunggumu di sini. Saya ingin melihat kemana Anda akan melarikan diri sekarang. Suara gila biru Yu terdengar. Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan keberadaannya, semua untuk memasang jebakan ini untuk Lin Ming. Saat ini, rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang camping, dan wajahnya yang layu basah oleh darah. Dia kehilangan mata kanannya, tidak meninggalkan apapun di sana kecuali rongga mata yang dalam dan menganga. Bahunya juga digigit sesuatu. Daging di sana hancur dan berlumuran darah. Jelas sekali bahwa Biruyu baru saja mengalami pertempuran yang berbahaya dan menyedihkan. Dia tampak seperti iblis yang merangkak dari jurang neraka. Seorang seniman bela diri wanita normal akan mengkonsumsi sebagian dari kultivasi mereka setelah mencapai penghancuran kehidupan untuk mempertahankan penampilan awet muda mereka. Bahkan jika api kehidupan mereka memudar, mereka akan tetap seperti Mu Fengxian, menua dengan cepat namun anggun. Namun bagi ahli bela diri seperti Biruyu yang mempraktikkan teknik transformasi tubuh misterius, hal itu hanya akan memperparah proses penuaan, menjadikannya seolah-olah mereka adalah mayat kering yang merangkak keluar dari peti mati. Untuk menunggumu kembali, aku menjadi seperti ini. Hari ini aku harus menguliti kulitmu dan mencabut urat dagingmu. Babak 822, Kemegahan Petir. Dalam 2 atau 3 jam Lin Ming berada di Dominion Guntur, Biruyu telah mengalami sungai mata air kuning serta bertemu dengan binatang buas kuno terpencil yang berkeliaran di rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Pertarungan sengit telah dimulai antara dia dan binatang buas kuno dan dia harus menggunakan metode budidaya transformasi tubuh yang merusak api hidupnya lagi. Hanya dengan mati-matian mempertaruhkan nyawanya melawan binatang buas kuno itu, dia bisa muncul sebagai pemenang. Semua obat pemulih vitalitas di cincin spasialnya telah habis. Sekarang, dia tampak kuyu dan lelah melebihi apa yang bisa dipercaya. Dia bahkan tidak mempunyai tenaga untuk memulihkan luka mengerikan yang menutupi tubuhnya. Pada titik ini, Biruyu sudah menjadi gila. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah untuk merobek Lin Ming, mencuri semua hartanya, mengeluarkan jiwanya dan menyaring sumsumnya dan mencari setiap rahasia yang dia simpan. Saat Lin Ming menyaksikan Biruyu yang gila itu berlari ke arahnya, dia mencibir dan berkata, "Kamu penyihir keji, kamu masih belum mati. Saya baru saja berpikir untuk mencari Anda, tetapi karena Anda telah memutuskan untuk mengetuk pintu saya, izinkan saya mengirim Anda ke jalan. Dasar binatang kecil, teruslah bersikap sombong. Tunggu sampai aku menangkapmu, aku akan membuka mulutmu dan menggantung mayatmu di lidahmu. Aku akan memurnikan jiwa ketuhananmu." Biruyu dengan dingin berteriak. Tubuhnya mengeluarkan suara, "Kakak," yang berderak saat ia berubah sekali lagi. Lin Ming kaget saat melihat ini. Biruyu di depannya ini baru saja mengalami pertarungan dingin yang terus-menerus dan telah menghabiskan sebagian besar esensi sejatinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan umurnya tidak banyak lagi yang tersisa. Api dalam hidupnya telah turun ke titik yang sangat lemah. Meski begitu, dia masih mampu mempertahankan kekuatan tempur yang kuat dan menggunakan kemampuan transformasi tubuh misterius ini. Tekad dan kekuatan dari Master Keputusan Takdir peringkat 50 teratas benar-benar membuat hati seseorang bergetar. "Aku akan merobek mulutmu." Biruyu menebas dengan cakarnya dan cahaya hitam berbahaya berkumpul menjadi satu garis, menembak ke arahnya dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa. Meskipun Biruyu terluka sampai saat ini, serangan cakarnya masih memiliki kekuatan yang sangat besar yang menggemparkan dunia. Bahkan tebing setinggi 30.000 kaki akan hancur berkeping-keping di bawah cakarnya. Ekspresi Lin Ming berubah serius. Sampai saat ini adalah musuh terkuat yang pernah dia hadapi dalam pertarungan langsung. Seorang seniman bela diri dekrit takdir peringkat 50 teratas, seorang master dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-6, Biruyu benar-benar melambangkan kekuatan kelas 1 dari pembangkit tenaga penghancur kehidupan di benua tumpahan langit. 8 gerbang tersembunyi batin terbuka dan kekuatan-kekuatan dewa sesat dilepaskan. Lin Ming mengulurkan tombaknya. Di atas batang tombak, konsep ganda guntur dan api saling terkait. Api bintang terbakar bercampur dengan jiwa guntur tingkat surga kelas atas. Menembus pelangi. Astaga, cahaya tombak menembus cakrawala, menyatu menjadi garis merah ungu. Dari jauh tampak seperti garis cakrawala yang memisahkan langit dan lautan. Itu sangat luas dan misterius, dengan kekuatan yang menakutkan yang membuat seseorang menggigil karena putus asa. Sebelumnya, setiap kali Lin Ming menggunakan Penetrating Rainbow, kekuatan guntur selalu kalah dengan kekuatan api, menyebabkan dia tidak dapat menampilkan kekuatan puncak Penetrating Rainbow. Tapi sekarang, meskipun konsep guntur Lin Ming masih pada tingkat terendah, jauh lebih rendah daripada pemahamannya tentang konsep api, jiwa guntur emas ungu adalah kelas kecil setengah lebih tinggi dari api bintang terbakar. Ini cukup untuk menutupi perbedaan konsep. Ketika Lin Ming sekarang menuangkan kekuatan guntur yang seimbang ke dalam tombaknya, dia mampu menampilkan kekuatan membunuh terbesar Penetrating Rainbow. Bang! Bayangan cakar dan cahaya tombak Penetrating Rainbow bertabrakan satu sama lain, membentuk ledakan dahsyat dan menciptakan gelombang kejut yang bergulung ke langit. Lin Ming merasakan kekuatan yang kuat melewati tubuhnya saat cahaya tombaknya runtuh.
Bayangan cakar hitam tak terbendung saat ia merobek cahaya tombak penetrating rainbow. Itu bergegas ke arahnya, dilemahkan hanya dengan jumlah terkecil. Terlalu kuat, jejak kejutan muncul di wajah Lin Ming. Serangan tombak tadi bisa dianggap sebagai salah satu serangan terkuatnya dalam kondisinya saat ini, namun serangan itu telah sepenuhnya ditekan oleh Biruyu. Inilah perbedaan kekuatan absolut. Lin Ming menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan kilat melangkah 5 mil jauhnya. Dia menyaksikan bayangan cakar menghantam tanah hanya 2 mil jauhnya. Dengan suara, cici-cici, yang korosif, 3 lubang yang sangat dalam telah terbentuk di tanah. Lin Ming dengan cepat menghela napas berat. Setelah tergores oleh bayangan cakar tadi, hal itu menyebabkan vitalitas darah di tubuhnya jatuh, hampir melukainya dengan parah. Kamu binatang kecil, kamu benar-benar bisa melelehkan sedikit Netherworld Clawku, kamu sebenarnya tidak sesederhana itu. Tapi ini membuatku semakin bersemangat. Saya pribadi bisa menghancurkan raja masa depan. Aku terlalu senang, hahaha. Biruyu tertawa terbahak-bahak. Serangan tombak tadi sangat mengkhawatirkan, itu bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik inti berputar. Jika kamu harus membenci sesuatu, maka bencilah takdirmu karena membuatmu binasa di bawah tanganku. Ambil serangan terkuatku. Neraka merah tua. Tubuh Biruyu mengejang dengan keras dan lengan kanannya berubah menjadi merah darah. Pembuluh darah di lengannya tiba-tiba menonjol seolah-olah akan pecah kapan saja. Meskipun dia tahu betul bahwa dia bisa menekan Lin Ming dan menangkapnya cepat atau lambat, dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Api kehidupannya sudah sangat rusak saat ini dan dia bahkan tidak memiliki 40% esensi sejatinya yang tersisa. Jika dia bertemu monster lain di rawa hitam ini maka dia akan mati tanpa kuburan. Mendesis. Hantu merah muncul di lengan kanan Biruyu. Ia menggenggam sabit sepanjang beberapa puluh kaki, lidah merah panjang terjulur dari mulutnya saat ia menembak ke arah Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming sangat tenang. Dia mundur selangkah dan memasang tombak merahnya secara horizontal. Dia menghubungkan esensi sejatinya dengan tunas dewa sesat, mempercepat petir merah keemasan yang tersimpan di dalam. Pergi. Dengan teriakan nyaring, Lin Ming mentransfer seluruh kekuatan jiwa ilahinya, baru kemudian memaksa keluar gumpalan tipis petir merah keemasan setebal jari bayi yang baru lahir. Itu ditembakkan dari tunas dewa sesat. Ci, dengan suara yang hampir tak terdengar, medan gaya memutar di sekitar busur petir terkoyak. Ini adalah kilat merah keemasan dari wilayah 90 mil di Thunder Dominion. Jika sejumlah besar petir emas ini berkumpul bersama, itu bahkan bisa membuat penatua tertinggi laut ilahi menjadi abu. Meskipun gumpalan kecil petir yang dikeluarkan Lin Ming jumlahnya sedikit, itu tetap bukan sesuatu yang bisa diharapkan oleh Biruyu untuk diblokir. Busur petir yang tipis ternyata sangat berat. Dengan kekuatan jiwa Lin Ming yang menggerakkannya, ia tidak bisa terbang terlalu cepat. Ini karena jumlah energinya telah melampaui batas kendalinya. Namun, Biruyu saat ini telah menjadi gila dan berjarak kurang dari 100 kaki dari Lin Ming. Meskipun dia melihat gumpalan kecil petir menyambar ke arahnya, dia hanya berasumsi bahwa itu adalah teknik misterius yang dikirim Lin Ming. Energi petir terlalu terkompresi, jika seseorang tidak menyelidikinya dengan cermat maka mereka tidak akan pernah menyadari betapa mengerikannya hal itu. Berat, kamu sudah berada di ambang kematian. Di hadapan kekuatan absolut, gerakan apapun yang Anda coba hanyalah perjuangan terakhir yang tidak berguna. Istirahatlah untukku. Biruyu yang gila mengulurkan tangan kanannya yang berwarna merah darah, mencakar petir merah keemasan itu. Dia ingin menghancurkan petir itu dan mengobrak-abrik Lin Ming pada saat yang bersamaan. Menurutnya, gumpalan petir tipis yang dipancarkan oleh Lin Ming tidak akan pernah kuat. Dia akan mampu menghancurkannya hingga berkeping-keping seperti ranting yang tumbang. Engah, cakar merah dan kilat merah keemasan saling menyambar. Petir itu bahkan tidak tampak seperti terhalang oleh apapun. Itu langsung menembus bayangan cakar Biruyu dan berlanjut ke depan. Saat itu juga, Biruyu hanya merasakan tangan kanannya memanas dan esensi sejati tubuhnya meledak seperti kembang api. Tangan kanannya seperti sekantong darah yang dicambuk, itu langsung meledak. Darah hitam terbakar, pecahan tulang dan potongan daging menyembur ke wajah Biruyu. Saat itu juga, mata Biruyu menjadi kosong sepenuhnya saat dia benar-benar melupakan rasa sakit yang membakar di lengan kanannya. Petir itu, apa itu tadi? Babak 823, meretas sarjana kerajaan-kerajaan ilahi. Gumpalan petir tipis ini tampak sangat kecil, namun, hanya dengan menyentuhnya dengan lembut, Biruyu telah mengalami nasib seperti itu. Kekuatan guntur yang mengamuk tidak hanya menghancurkan seluruh lengan Biruyu, tetapi kekuatan guntur tirani yang sangat besar juga mengambil kesempatan untuk terjun ke dalam tubuhnya. Ini adalah energi mengerikan yang bahkan sulit dipecahkan oleh penatua tertinggi laut ilahi. Biruyu lumpuh total dan bagian kanan tubuhnya hampir hangus hitam. Lin Ming tidak memberi Biruyu kesempatan untuk pulih. Pikirannya menyentuh tunas dewa sesat dan dengan paksa mengeluarkan gumpalan petir merah keemasan yang kedua. Dia menuangkan gumpalan petirnya ke dalam tombaknya dan menginjak Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan, terbang menembus kehampaan dan berkedip di depan Biruyu. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya hiruk-pikuk. Dia mengangkat tombak di kedua tangannya dan menghancurkannya ke bawah. Semangat pertarungan perunggu sukses besarnya membanjiri tombak, bercampur dengan kekuatan guntur merah keemasan dan menyatu. Seluruh tombak tampak seperti matahari merah keemasan yang indah, cahaya keemasan langsung menghantam langit. Ah!
Biruyu mengeluarkan ratapan tanpa jiwa. Dalam momen hidup dan mati yang kritis ini, dia menggigit sisa lidahnya, mengeluarkan seteguk darah saat dia sadar kembali karena rasa sakit yang luar biasa. Bola mata Biruyu melotot seolah-olah akan meledak kapan saja. Sudah terlambat baginya untuk menghindari serangan Lin Ming dan dia juga tidak bisa memblokir cahaya tombak merah keemasan itu. Pada saat yang genting ini dia memutuskan untuk berhenti memikirkan pertahanan. Dia membentuk cakar dengan tangan kirinya dan menusukkannya ke arah dantian Lin Ming. Lin Ming mengabaikan serangan putus asa terakhir Biruyu. Tombaknya menghantam dengan kuat. Jika dia melewatkan kesempatan ini maka dia akan kalah. Tombak Lin Ming menabrak kepala Biruyu. Dengan dukungan petir merah keemasan, potensi tombak Lin Ming telah mencapai tingkat yang mengerikan. Peng! Kepala Biruyu meledak seperti semangka. Cairan otak merah dan putih menyemprot wajah Lin Ming. Pada saat yang sama, cakar Biruyu telah menusuk ke dalam perut Lin Ming. Esensi sejati pelindungnya terkoyak seperti kertas dan cakar hitam tajam Biruyu tanpa ampun merenggut armor Kaisar Iblis. Dengan suara kaca yang bergema, tubuh Lin Ming bergetar seperti gempa bumi dan dia terbang mundur, sejumlah besar energi berbahaya dan jahat menerobos ke dalam dirinya. Lin Ming memuntahkan seteguk darah. Dia jatuh ke tanah, merasa seolah seluruh organnya telah digerakkan. Serangan Biruyu terlalu mengerikan. Bahkan ketika dia adalah lampu minyak yang mengering, dan bahkan dengan Demon Emperor Armor melemahkan energi dan melindungi Lin Ming, serangan terakhir itu masih melukainya dan menyebabkan dia batuk darah. Dalam serangan itu, meridian Lin Ming hampir terpelintir menjadi satu. Organ-organnya telah rusak dan dantiannya terluka karena syok. Perbedaan antara kekuatan absolut mereka terlalu besar. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh Lin Ming sekuat harta karun tingkat tinggi di bumi dan semua meridian dan organnya telah ditempa beberapa kali, serangan ini akan merobek dantiannya, membunuhnya di sini. Petir merah kemasan ini benar-benar menakutkan. Jika seorang master penghancur kehidupan terkena busur besar petir merah kemasan ini, maka mereka akan mati begitu saja, tidak peduli seberapa tinggi peringkat mereka di dekrit takdir. Sayang sekali, jika jiwa ilahi saya cukup kuat maka saya bisa menggerakkan lebih banyak petir merah kemasan. Jika saya bisa menggunakannya dengan bebas maka saya tidak perlu takut pada siapapun di bawah laut ilahi. Setelah kejadian ini, Lin Ming menjadi semakin sadar betapa kuatnya jiwa itu. Meskipun kekuatan jiwa tidak bisa dikatakan berkorelasi langsung dengan kekuatan, itu jelas menandai batas budidaya seorang seniman bela diri. Jika seseorang tidak dapat meningkatkan jiwanya maka budidaya mereka akan stagnan selamanya. Pada saat ini, perasaan krisis muncul di benak Lin Ming. Tanpa memikirkannya, dia menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, tubuhnya meledak ke depan. Bang! Cahaya tombak hitam menghantam tanah tempat Lin Ming berdiri, menyebabkan ledakan besar. Murid Lin Ming berkontraksi. Dia berbalik dan melihat bahwa orang yang menyelinap menyerangnya adalah utusan iblis kedua. Kedua kaki utusan iblis kedua telah terkoyak. Dia melayang di udara sambil membawa tombak panjangnya. Tulang berlumuran darah mencuat dari sisa-sisa kakinya. Sepertinya dia telah digigit oleh binatang buas raksasa dan kakinya dicabut. Utusan iblis kedua dan Biruyu telah menjaga dua area terpisah, menunggu Lin Ming muncul. Ketika utusan iblis kedua tiba, hasilnya benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Hanya dalam beberapa saat, Lin Ming telah membunuh Biruyu. Apa sebenarnya kilat merah keemasan itu? Utusan iblis kedua menjadi gila karena cemburu saat memikirkan peluang keberuntungan yang dialami Lin Ming di Thunder Dominion. Bagaimana mungkin bocah ini tidak mati setelah berkelana jauh ke dalam Thunder Dominion? Sedangkan untuk dirinya sendiri, kedua kakinya digigit oleh binatang buas kuno di rawa hitam 8.000 mile. Situasi utusan iblis kedua saat ini sangat buruk. Kedua kakinya hancur dan kekuatannya bahkan tidak mencapai 30% dari kondisi puncak normalnya. Tapi situasi Lin Ming tidak jauh lebih baik. Setelah diserang dan terluka oleh serangan putus asa terakhir Biruyu, dantiannya terluka. Tanpa waktu untuk beregenerasi, kekuatannya juga kurang dari setengah kondisi puncaknya. Jika Lin Ming berada di masa jayanya maka dia bisa bersaing dengan utusan iblis kedua yang terluka parah dalam pertempuran. Namun, peluang kemenangan kini sangat tipis. Utusan iblis kedua kemungkinan besar telah melihat petir merah keemasan dan itu tidak bisa digunakan sebagai serangan diam-diam lagi. Utusan iblis kedua juga takut pada Lin Ming. Lin Ming hanyalah seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Sejak kerajaan ilahi Asura mengetahui bahwa warisan Kaisar Iblis dipegang oleh Lin Ming, mereka telah mencoba menangkapnya, bahkan mengirimkan 2 cendekiawan kekaisaran dan 4 utusan iblis. Bahkan setelah menemukannya setelah pencarian ekstensif yang berlangsung selama beberapa bulan, tidak ada yang bisa melukainya. Dan kemudian, bahkan ketika dia dipaksa masuk ke zona bahaya yang mengkhawatirkan, dia masih berhasil muncul dalam kondisi sempurna dan menggunakan beberapa metode aneh untuk membunuh Biruyu. Bagaimana utusan iblis kedua tidak kecewa dengan ini? Sebagai utusan iblis kedua dari kerajaan ilahi Asura, dia memiliki semua kekuatan dan otoritas yang dia inginkan di telapak tangannya. Namun, keyakinan pada kekuatannya sendiri dan keyakinan konsisten pada superioritasnya telah terkikis oleh Lin Ming. Hanya dengan mengalahkan Lin Ming dia bisa memulihkan kepercayaan yang dia miliki pada dirinya sendiri. Dan, kepercayaan diri seorang seniman bela diri seringkali mempengaruhi batas pencapaiannya di masa depan. Lin Ming telah menjadi iblis hati yang harus diatasi oleh utusan iblis kedua. Jika tidak, pikirannya tidak akan pernah damai lagi dan dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari iblis dalam hatinya.
Utusan iblis kedua mengeluarkan pil merah dari cincin spasialnya dan menelannya. Untuk sesaat, rona aneh muncul di wajahnya seolah-olah dia adalah manusia yang mabuk. Lin Ming segera mengenali ini apa adanya. Ini adalah sejenis obat yang mirip dengan pil darah merah. Setelah meminumnya, kekuatan seseorang akan meningkat dengan cepat dalam waktu singkat. Tapi, efek sampingnya sangat berbahaya. Bagi utusan iblis kedua yang menelan pil semacam ini dalam kondisi terluka parah, itu akan menyebabkan hilangnya umurnya dalam jumlah besar. Tapi saat ini, utusan iblis kedua siap mengabaikan segalanya untuk membunuh Lin Ming. Astaga, beberapa ratus segel peminum darah keluar dari tubuh utusan iblis kedua. Matanya berubah menjadi merah darah dan tanpa sepatah kata pun dia maju selangkah. Dengan mempraktikkan seni tombak besar yang sunyi, selama bertahun-tahun, utusan iblis kedua memiliki pemahaman yang tinggi tentang konsep ruang. Meskipun tidak mencapai tingkat Lin Ming, itu masih cukup untuk serangannya tampak hantu dan sulit dipahami. Dengan satu langkah ke depan dia tiba 100 kaki di depan Lin Ming. Semua potensi utusan iblis kedua dituangkan ke dalam tombaknya. Pembantaian, anjing laut peminum darah melolong. Lin Ming menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama dia mengambil pedang dingin dan bersinar sepanjang 4 kaki dari cincin spasialnya. Petir masih menempel di bilah pedang. Ini adalah pedang putih argen. Lin Ming menggenggam pedang putih argen dan semua ototnya tiba-tiba meledak. Dia benar-benar membuka ketiga gerbang 8 gerbang tersembunyi dalam, menghabiskan seluruh kekuatannya untuk melemparkannya ke arah utusan iblis kedua. Setelah menyelesaikan 100% tempering marrow, kekuatan tubuh fisik Lin Ming sudah melebihi 200.000 jin. Setelah membuka gerbang keajaiban, kekuatan fisiknya melampaui 1 juta jin. Hanya karena Lin Ming sering bertarung dengan energi, menyelesaikan pertempuran dengan cahaya pedang dan cahaya tombak, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan kekuatan fisik puncak yang diberikan kepada tubuhnya oleh 8 gerbang tersembunyi dalam. Sekarang, dengan kekuatan lebih dari 1 juta jin, dia mengayunkan pedang putih argen ke depan. Pedang itu menembus langit seperti meteor putih yang menyala-nyala, kecepatannya mencapai tingkat yang hampir tidak bisa dipercaya. Pedang tingkat artefak suci yang tajam, juga memiliki kehendak Guntur Kaisar Guntur 8 yang menyatu ke dalamnya. Sekarang dengan kekuatan lebih dari 1 juta jin, kekuatannya telah mencapai tingkat yang mustahil. Bahkan gunung setinggi 100.000 kaki akan hancur berkeping-keping di depannya. Pedang tajam itu menembus udara, membawa busur cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya dan langsung merobek cahaya tombak utusan iblis kedua. Satu pedang, dengan kekuatan yang tak tertahankan, terus menembak ke arah utusan iblis kedua. Pedang apa ini? Utusan iblis kedua merasa ngeri. Pedang yang dibuang Lin Ming adalah pedang tak bertuan, dia melakukannya hanya dengan kekuatan fisiknya. Tidak ada esensi sejati yang dituangkan ke dalam pedang ini, namun kekuatan dan pancarannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Artefak suci, utusan iblis kedua memegang jabatan tinggi di kerajaan ilahi Asura. Dengan latar belakangnya yang dalam, secara alami ia memiliki wawasan yang tinggi. Dia pernah melihat cermin pelindung hati Dewa Iblis sebelumnya, tapi bahkan artefak itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang panjang ungu yang ditembakkan ke arahnya. Mungkin hanya versi lengkap dan terpadu dari Demon Emperor Armor yang bisa menandinginya. Utusan iblis kedua tidak berani gegabah. Dia mundur dan menembakkan 100 lampu tombak pada saat yang sama, membombardir pedang putih argen. Pedang putih argen adalah senjata tak bertuan dan Lin Ming belum menuangkan esensi sejati ke dalamnya. Meskipun dilempar dengan kekuatan 1 juta jin, kekuatan itu masih tidak bisa dibandingkan dengan serangan energi yang dikirim oleh seniman bela diri sistem pengumpulan esensi penghancuran kehidupan tahap ke-6. Saat sinar energi menghantam pedang putih argen, ledakan memenuhi langit seperti kembang api. Pedang itu perlahan melambat sebelum akhirnya berhenti di udara. Itu benar-benar pedang yang tidak ada masternya. Utusan iblis kedua merasa sesak napas. Tanpa ragu, pedang tingkat Saint ini ditemukan oleh binatang kecil di Thunder Dominion. Dengan budidaya dan kekuatan jiwa binatang kecil itu, mustahil baginya untuk meninggalkan tanda rohnya sendiri di dalamnya. Dan tanpa tanda roh mustahil baginya untuk menuangkan esensi sejatinya ke dalamnya. Ini pasti menjadi alasan mengapa dia melemparkan pedang suci ini seperti anak panah untuk membunuh musuhnya. Ini hanyalah sebuah pemborosan pemberian surga. Jika dia bisa mendapatkan pedang suci ini, jantung Demon Envoy yang kedua mulai berdenyut. Bahkan jika dia tidak menggunakan pedangnya, dia masih bisa memberikannya kepada kerajaan ilahi Asura. Itu akan menjadi pencapaian yang sangat besar, dan sumber daya yang akan dia terima sebagai hadiah tidak terbatas. Ada beberapa tetua tertinggi Laut Ilahi yang memegang pedang di kerajaan ilahi Asura, namun mereka semua menderita karena tidak memiliki pedang yang cocok untuk menandingi mereka. Jika mereka mengetahui tentang pedang ini maka mereka pasti tidak akan ragu membayar berapapun harganya untuk mendapatkannya. Dasar binatang kecil, pedangmu adalah milikku sekarang. Pikiran ini terlintas di benak utusan iblis kedua. Dia dengan cepat membentuk segel hitam dan melemparkannya ke pedang putih argen. Dia ingin meraih pedang putih argen terlebih dahulu. Jika tidak, jika Lin Ming memulihkannya dan kemudian memutuskan untuk tidak bertarung dengannya dan malah melarikan diri, tidak mungkin dia bisa mengejar Lin Ming dalam kondisinya saat ini. Babak 824, Kutukan Penuai Maut. Energi segel hitam menjadi semakin kuat, segera menyelimuti seluruh ruang di dekatnya. Utusan iblis kedua dengan jelas menyadari betapa kuatnya energi pedang dewa tingkat artefak suci ini.
Ingin menempatkan tanda rohnya sendiri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama karena dia sedang dalam pertarungan hidup atau mati dengan Lin Ming saat ini. Jika dia memisahkan tanda roh untuk mengendalikan pedang ilahi ini dan masalah terjadi, maka kemungkinan besar Lin Ming akan mengambil kesempatan untuk mengakhiri hidupnya. Metode teraman adalah dengan menyegel pedang suci ini terlebih dahulu dan kemudian menempatkannya ke dalam cincin spasialnya. Dia akan bisa mengatasinya secara perlahan di masa depan. Di hadapan harta karun yang luar biasa langka, hanya ada sedikit orang yang bisa menahan sifat serakah mereka. Sambil mengarahkan tombaknya, segel hitam itu bersiul ke arah pedang putih Argen dan memberikan tekanan berat padanya. Pada saat segel itu menyentuh bilah pedang. Gong! Seruan pedang yang nyaring terdengar di langit yang tak berujung, seolah Azure Dragon yang tertidur lelap telah terbangun. Energi ungu yang sangat besar mengalir keluar dari pedang dan langsung menghancurkan segel hitam itu hingga hancur. Segel hitam itu terhubung dengan kekuatan jiwa utusan iblis kedua. Utusan iblis kedua hanya merasa seolah-olah seseorang telah mengambil palu godam 10.000 jin dan menghantamkannya ke kepalanya. Lautan spiritualnya berguncang dengan keras, hampir runtuh dengan sendirinya. Darah mulai mengalir dari sudut mata utusan iblis kedua, mengalir ke telinganya dan menetes dari hidungnya. Pedang putih Argen ditandai dengan kemauan seni bela diri Kaisar Guntur ke-8. Puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Guntur ke-8 adalah manusia tertinggi di bawah langit dan dia sangat luar biasa dalam aspek kemauan seni bela diri. Di ranah inti berputar tengah dia telah membentuk semangat bertarungnya sendiri, dan pada saat dia mencapai laut ilahi, semangat bertarungnya telah mencapai batas perak dan bahkan menyatu dengan atribut petir karena medan kekuatan guntur miliknya. Kehendak seni bela diri ini sangat hebat pada awalnya. Dan setelah ditempa di Thunder Dominion selama puluhan ribu tahun, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri setingkat utusan iblis kedua bahkan berharap untuk melanggarnya? Ini adalah kemarahan dari pedang ilahi. Ini adalah kemarahan dari seni bela diri Kaisar Guntur ke-8. Pada saat jiwa utusan iblis kedua mengalami serangan balik, Lin Ming sudah dengan sabar menunggu kesempatan ini. Dia menggenggam tombak merahnya dan menyerbu ke depan. Ruang menyusut di bawah kakinya. Lin Ming muncul di depan utusan iblis kedua hanya dalam sekejap mata. Kekuatan jiwanya menyentuh tunas dewa sesat, dengan paksa mengeluarkan seberkas cahaya merah kemasan. Dia menuangkan petir ini ke tombak merahnya dan menghantam kepala utusan iblis kedua. Ah! Utusan iblis kedua sangat marah hingga matanya hampir keluar. Dia memanfaatkan konsep ruang, mendistorsi ruang untuk menghancurkan dan menghindari tombak fatal ini. Namun, saat sosok utusan iblis kedua berkedip beberapa ratus kaki jauhnya, dia tiba-tiba memucat saat muncul kembali. Ini karena Lin Ming juga muncul di depannya, tombak dingin di tangannya hanya 3 kaki dari kepalanya. Dalam hal memahami konsep ruang, Lin Ming telah mengalami beberapa pertemuan kebetulan dalam petualangannya dan bahkan telah mengembangkan, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, sehingga ia jauh lebih unggul dari utusan iblis kedua. Bagaimana Lin Ming bisa memberi kesempatan pada utusan iblis kedua untuk menghindar? Utusan iblis kedua buru-buru mengangkat tombaknya untuk menghadapi serangan itu. Kali ini Lin Ming tidak memutuskan untuk melibatkan utusan iblis kedua dalam serangan bunuh diri, menukar luka parah dengan nyawanya. Bagaimanapun, Lin Ming berada dalam kondisi yang sangat buruk saat ini, dia tidak ingin mengalami cedera serius lagi. Rawa hitam sepanjang 8.000 mil ini terlalu berbahaya baginya dalam kondisi seperti itu. Dia sedikit mengubah lintasan tombaknya dan menghantamkannya ke area di mana batang tombak utusan iblis terhubung dengan ujung tombak. Ini adalah titik terlemah dari sebuah tombak. Kaca, kedua tombak itu saling bertabrakan. Meskipun Lin Ming telah mengambil inisiatif dan menekan tombak Demon Envoy yang kedua, dia masih tidak dapat melukainya. Inilah perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan kekuatan absolut mereka. Tetapi pada saat ini, petir merah keemasan yang bersembunyi di dalam tombak tiba-tiba meletus keluar. Rasanya seperti matahari terbit di langit malam yang dalam. Ah! Dengan tangisan yang menyedihkan, tangan utusan iblis kedua yang dia gunakan untuk memegang tombaknya hangus menjadi abu. Sekarang kedua lengan dan kedua kakinya telah hancur total. Lin Ming tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Kekuatan jiwanya menyentuh tunas dewa sesat lagi, mengeluarkan gumpalan petir merah keemasan yang kedua. Meskipun kilat ini tidak terlalu cepat, jarak antara dia dan utusan iblis kedua kecil, dan seluruh tubuh utusan iblis kedua juga lumpuh. Busur petir menembus dantian utusan iblis kedua. Perut bagian bawah utusan iblis kedua berubah menjadi abu. Sebuah lubang hitam raksasa yang terbakar menembus tubuhnya. Lin Lanjian, kebencian pahit melintas di mata utusan iblis kedua. Dia meludahkan seteguk darah ke Lin Ming dan meraih tombaknya, jejak kenikmatan jahat menyentuh bibirnya. Kutukan malaikat maut, aku mengutukmu, dalam 100 hari, kamu akan mati. Saat utusan iblis kedua mengucapkan kata-kata terakhir ini, tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan nyala api hitam. Lin Ming tiba-tiba merasakan sakit di dadanya, sensasi terbakar yang dalam seolah-olah seseorang menekan besi panas di sana. Dia menatap dadanya untuk melihat bahwa area di mana darah utusan iblis kedua terciprat telah meninggalkan segel kutukan hitam. Segel kutukan itu terbakar seperti besi panas, menyebabkan kulit di sekitarnya terpelintir dan berubah menjadi hitam dan merah. Ini, Demon Sin tiba-tiba angkat bicara, ini adalah kutukan Deat Reaper. Ini adalah kutukan jalur iblis yang sangat jahat, dan metode kutukannya juga sama mengerikannya. Sebelum kematian,
Bakar seluruh kekuatan hidupmu, termasuk jiwa dan esensi darahmu, jadikan semua itu sebagai pengorbanan kepada Deat Reaper, dan mohon kepada Deat Reaper untuk membunuh musuhmu. Kutukan ini, jika kamu tidak dapat membatalkan kutukan ini dengan kekuatanmu sendiri maka kamu pasti akan mati dalam 100 hari. Ini, pikiran Lin Ming menjadi dingin. Manusia tentu mempunyai jiwa, tapi, setelah manusia mati, masih menjadi teka-teki apakah mereka akan bereinkarnasi atau tidak. Ketika seorang seniman bela diri meninggal, jiwanya kembali ke alam semesta tanpa batas. Mereka selalu memiliki harapan bahwa mereka akan bereinkarnasi dalam kehidupan baru, tetapi jika jiwa mereka hancur setelah kematian mereka maka itu adalah cara mati yang paling menyedihkan. Hanya beberapa seniman bela diri jalur iblis seperti Biruyu yang akan mempelajari metode budidaya mengerikan yang melibatkan penarikan jiwa seseorang dan memurnikannya, membuat seorang seniman bela diri mengalami rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Dan sekarang, untuk mengutuknya, utusan iblis kedua telah membakar bahkan jiwanya, berubah menjadi kehampaan. Ini benar-benar obsesi yang bejat. Semakin kuat kemauan seorang seniman bela diri, semakin kuat pula obsesinya. Dan, obsesi terbesar utusan iblis kedua sebelum dia meninggal adalah membunuh Lin Ming. Bisakah kamu mematahkan kutukan ini? Lin Ming bertanya pada Demon Sin. Demon Sin tanpa daya merentangkan cakarnya, aku hanyalah sisa jiwa. Saya bahkan tidak memiliki tubuh daging dan darah atau esensi sejati apapun. Satu-satunya energi yang dapat saya gerakkan sekarang adalah kekuatan jiwa saya. Saat kamu berada di alam Xiantian aku masih bisa membantumu, tapi sekarang, aku agak tidak berdaya. Demon Sin berkata dengan pedih. Pertumbuhan Lin Ming terlalu cepat. Dia sebagian besar hanya bisa menyampaikan beberapa pengalaman dan pengetahuannya untuk membantu Lin Ming sekarang. Lin Ming juga merasa simpati terhadap Demon Sin. Demon Sin pernah menjadi anjing iblis berkepala 3, namun yang tersisa hanyalah 1 kepala. Terlebih lagi, jiwa sucinya telah terluka parah sejak awal, dan dia bahkan belum pulih sepenuhnya. Yang bisa dilakukan Lin Ming hanyalah menunggu sampai dia cukup kuat dan kemudian membantu Demon Sin mereformasi jiwa ilahi dan tubuh fisiknya. Lalu bagaimana aku bisa mematahkan kutukan itu? Lin Ming berkata dengan nada tenang. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia akan mati di bawah kutukan Deat Reaper ini. Mudah. Selama kamu cukup kuat, jauh lebih kuat dari orang yang mengutukmu, maka kamu bisa mematahkannya. Mengerti, kutukan Deat Reaper tampak misterius, namun pada akhirnya itu hanyalah sebuah gerakan pembunuhan terakhir yang berbasis energi. Untuk menghancurkannya, yang dia perlukan hanyalah energi yang lebih kuat. 100 hari. Aku seharusnya bisa menembus penghancuran kehidupan sebelum itu. Selama aku berhasil melewati penghancuran kehidupan, melepaskan segel kutukan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Selama petualangan di rawa hitam 8.000 mile ini, Lin Ming telah menghasilkan panen yang signifikan. Dengan dukungan petir merah keemasan, dia yakin dia akan mampu melewati penghancuran kehidupan dalam waktu 100 hari. Babak 825, Kaisar Ilahi Asura bergerak. Istana Ilahi Asura. Koridor abu-abu gelap diterangi dengan nyala api obor merah yang menyala-nyala. Di ujung koridor ini ada ruangan luas dengan patung iblis ganas. Seorang anak laki-laki berpakaian merah dan seorang pria parubaya dengan hormat berdiri di depan patung ini. Di samping anak laki-laki itu ada seorang diaken berpakaian hitam. Diakon ini memegang nampan di tangannya, dan di atas nampan itu ditempatkan 4 lembar batu giok jiwa, 3 di antaranya telah retak dan yang terakhir hancur berkeping-keping. Semua personel tingkat tinggi Kerajaan Ilahi Asura diharuskan meninggalkan slip giok jiwa di dalam Istana Ilahi. Kerajaan Ilahi Asura menciptakan slip giok jiwa dengan keterampilan misterius khusus, sehingga seniman bela diri hanya menderita sedikit kerusakan karenanya. Mereka sudah mati. Suara yang memerintah dan sulit dipahami bergema di dalam ruangan. Anak laki-laki berpakaian merah dan pria parubaya menundukkan kepala, bahkan dengan sedikit rasa takut dan kagum di hati mereka. Bawahan ini tidak kompeten. Bahkan ketika keputusan takdir memberi peringkat pada para master, mereka merasakan tekanan yang luar biasa di hadapan penatua tertinggi Laut Ilahi yang sejati. Nampan di tangan diaken berpakaian hitam terbang dan keempat batu giok melayang di bawah kekuatan energi. Cahaya hitam memancar dari patung iblis itu, menembak ke arah 4 slip giok jiwa yang paling rusak, menutupi seluruh pecahannya. Jejak samar energi hilang dari slip giok jiwa. Jiwa terbakar abis, sari darah abis, tubuh berubah menjadi abu, ini, kutukan penuai maut. Sebuah suara tak berbentuk terdengar keras. Sebelum utusan iblis kedua meninggal, dia telah menggunakan kutukan malaikat maut. Hal ini sangat mengejutkan. Siapa yang telah membunuhnya sehingga dia tidak segan-segan menggunakan kutukan malaikat maut yang menghilangkan semua kemungkinan dia memasuki siklus reinkarnasi samsara. Kutukan Deat Reaper tidak berguna melawan siapapun yang jauh lebih kuat dari dirinya. Itu hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki kekuatan setara atau sedikit lebih kuat. Kepada siapa kutukan ini ditujukan? Lin Lanjian. Dengan semua alasan, Lin Lanjian seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk membunuh utusan iblis kedua. Namun dalam lingkungan yang kompleks dan berbahaya di rawa hitam sepanjang 8.000 mil, peristiwa yang terjadi di sana tidak dapat diperkirakan dengan akal sehat. Ho, pecahan batu giok lenyap. Patung hitam itu bergetar pelan dan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi telah pergi. Saat berikutnya dia muncul di depan puncak gunung yang gelap. Ada lembah dalam yang menghiasi gunung ini. Di beberapa lembah, terdapat energi asal surga dan bumi yang sangat kaya.
Bunga roh dan rumput roh tumbuh di mana-mana dengan mekar penuh. Putri kerajaan. Pemilik suara itu muncul. Dia adalah seorang pria parubaya yang sangat tinggi. Matanya masing-masing memiliki dua pupil dan alisnya terangkat seperti pedang. Dia memancarkan aura seorang raja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia adalah kaisar ilahi kerajaan Asura, Situ Haotian. Putri kerajaan adalah kakak perempuannya, Situ Yaosi. Situ Yaosi telah mencapai laut ilahi 1000 tahun yang lalu setelah mencapai tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Sekarang, dia tetap berada di alam laut ilahi awal. Meski kekuatannya tidak terlalu menonjol, dia sangat berbakat dalam aspek kekuatan jiwa. Alasan Situ Haotian datang kali ini adalah agar Situ Yaosi memeriksa pecahan batu giok dengan jiwa dewanya, sehingga dia dapat merekonstruksi peristiwa kematian utusan iblis kedua. Ho, nyala api menyala di udara. Slip giok jiwa meleleh dan beberapa gumpalan jiwa yang terfragmentasi terbang ke udara, membentuk segala macam hantu. Saya tidak dapat merekonstruksi adegan kematiannya. Situ Yaosi menggelengkan kepalanya. Utusan iblis kedua telah meledakkan jiwanya sendiri dan tidak ada sedikit pun informasi yang kembali. Meskipun Situ Yaosi memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan jiwa, dia juga tidak berdaya dalam situasi ini. Paling-paling saya bisa memperkirakan budidaya siapa yang dikutuk dan posisi umum mereka. Saat Situ Yaosi berbicara, dia menggenggam beberapa gumpalan jiwa yang terfragmentasi di tangannya dan menyegelnya dalam kristal merah. Bagus, Situ Haotian mengangguk. Sudah cukup untuk mengetahui perkiraan budidaya orang yang terkutuk. Situ Yaosi mengeluarkan tengkorak hitam dari cincin spasialnya dan menuangkan seutas esensi sejatinya ke dalamnya. Tengkorak itu segera menyala dengan nyala api hijau pucat, seolah-olah itu adalah kehendak dari gumpalan. Dia menghancurkan kristal di tangannya. Kristal seukuran kepalan tangan berubah menjadi bubuk yang meledak menjadi asap saat terbang ke dalam api hijau pucat. Bubuk itu juga mengandung jiwa yang terfragmentasi. Semua itu dimurnikan oleh api. Wajah terdistorsi muncul di atas nyala api, ini adalah wajah utusan iblis kedua. Wajahnya kabur dan sulit dipahami, terdiri dari pemandangan membingungkan yang tak terhitung jumlahnya. Selain Situ Yaosi, tidak ada yang bisa memahami maksudnya. Upacara menakutkan ini berlanjut selama 2 jam. Nyala api perlahan padam. Apa hasilnya? Situ Haotian bertanya. Situ Yaosi ragu-ragu sejenak sebelum perlahan berkata, kultivasi orang yang terkutuk itu seharusnya berada di ranah inti revolving akhir hingga tahap pertama penghancuran kehidupan. Posisi mereka saat ini adalah sekitar 100.000 mil barat daya kerajaan ilahi bintang 7. Selain itu, dia terus bergerak ke barat daya dengan kecepatan tinggi. Alam inti berputar akhir ke tahap pertama penghancuran kehidupan. Jadi itu benar-benar binatang kecil itu. Situ Haotian tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya tetapi ketenangannya sangat menakutkan. Untuk seniman bela diri inti revolving ke tahap pertama penghancuran kehidupan yang membunuh utusan kedua dan juga memaksanya menggunakan kutukan penuai maut, orang itu hanyalah Lin Lanjian. Namun, terlepas dari situasinya, tidak mungkin bagi Lin Lanjian untuk membunuh utusan iblis kedua dengan kekuatannya. Dia pasti meminjam kekuatan aneh yang ada di rawa hitam sepanjang 8.000 mil untuk melakukan hal itu. Tapi bagaimana dia meminjam kekuatan ini dan mengapa dia tidak binasa bersamanya, Situ Haotian merasa sulit untuk membayangkannya. Binatang kecil ini memiliki terlalu banyak rahasia di tubuhnya. Dia hanyalah harta karun. Pasti ada lebih banyak harta pada dirinya selain Demon Emperor Armor dan warisan Demon Emperor. Semua yang dia miliki pasti sangat bermanfaat bagi pusat kekuatan laut ilahi. Begitu orang lain mengetahui hal ini maka bukan hanya kita, tapi juga pusat kekuatan laut ilahi lainnya yang akan mulai bergerak. Kalau begitu maksudmu adalah, kamu ingin membocorkan informasi ini, jadi tidak ada tempat bagi Lin Lanjian untuk bersembunyi. Tentu saja tidak, dia hanyalah seekor gadis kecil yang belum dewasa. Kami memang mengalami kerugian kecil, namun bukan berarti kami tidak bisa menghadapinya. Kali ini saya pribadi akan pergi dan menangkapnya. Suara Situ Haotian acuh tak acuh, membawa aura kaisar ilahi yang mendominasi dan khusyuk. Baginya untuk secara pribadi melawan junior revolving core yang terlambat, itu tidak terpikirkan. Kamu benar-benar tidak peduli dengan statusmu. Putri kerajaan tersenyum lembut. Bahkan seekor harimau pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap seekor kelinci. Saya pikir kerajaan ilahi Asura saya mengirimkan 2 cendekiawan kekaisaran dan 4 utusan iblis sudah lebih dari cukup, tetapi bahkan mereka jatuh di bawah tangan Lin Lanjian. Bakat yang tiada taranya biasanya memiliki takdir yang besar di tubuhnya. Mereka hanyalah naga dalam wujud manusia yang akan memiliki kehidupan sebagai kaisar masa depan. Untuk menghadapinya, kita harus mengerahkan kekuatan terbesar kita dan segera menghancurkannya. Jika tidak, jika kita selalu mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengannya, maka satu-satunya hasil adalah kita membantunya berkembang. Dia secara bertahap akan mengalahkan kekuatan kita dan tumbuh cukup kuat untuk memusnahkan kerajaan ilahi Asura kita. Jadi, kali ini Anda akan mengikuti saya dan membantu meramalkan posisi Lin Lanjian. Saat Situ Haotian berbicara, mata pupil gandanya meledak dengan cahaya seperti bintang, membuat jantung seseorang berdebar-debar. Hancurkan kerajaan ilahi Asura kita. Itu terlalu berlebihan. Tidak ada seorang pun di benua ini yang mampu menghancurkan salah satu dari 4 kerajaan ilahi sendirian. Hanya karena tidak ada orang di masa lalu bukan berarti tidak akan ada orang di masa depan. Saya punya perasaan, Lin Lanjian akan menjadi eksistensi seperti itu.
Cepat atau lambat dia akan menimbulkan kepanikan di antara semua kekuatan besar. Dia sepertinya bukan seorang jenius yang seharusnya bisa ada di dunia ini. Situ Haotian menjilat bibirnya. Jika dia menghancurkan orang jenius dan menggali semua rahasia dari tubuh mereka, maka ada kemungkinan dia bisa mewarisi keberuntungan dan takdir mereka, mencapai ketinggian yang tak terbayangkan di masa depan. 15 menit kemudian, sebuah perahu kecepatan dewa berukuran besar yang panjangnya beberapa ratus kaki terbang ke langit di atas istana ilahi Asura. Di bawah kendali Situ Haotian, perahu ini terbang menuju posisi Lin Ming dengan kecepatan luar biasa. Di perahu semoga berhasil ini, tidak hanya terdapat dua pusat kekuatan laut ilahi, Situ Haotian dan putri kerajaan Situ Yaoxi, namun juga dua cendekiawan kekaisaran, murid agung Situ Haotian, dua pangeran kerajaan ilahi Asura, sejumlah penerus tinggi, dan bahkan Situ Chuan dan Situ Feng, yang dikalahkan Lin Ming di perjamuan 9 bunga. Situ Chuan sangat senang diberi kesempatan untuk menemani kaisar ilahi dan memburu Lin Ming. Dia tidak akan pernah bisa melupakan rasa malu dari perjamuan 9 bunga. Lin Lanjian, tunggu saja. Sekarang ayah kaisar saya akan datang, saya ingin melihat kemana Anda akan lari. Situ Chuan berdiri di haluan perahu, merasakan angin kencang bertiup melintasinya. Rambut panjangnya dengan sembarangan tertiup ke udara saat dia tersenyum dengan semangat tinggi. Pada saat ini, di barat daya kerajaan ilahi bintang 7, Lin Ming sedang mengendarai Godspeed Boat dan terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Godspeed Boat ini memang layak disebut sebagai harta karun papan atas. Setelah menempatkan batu esensi roh di dalam dan menuangkan sedikit esensi sejatinya, kecepatan perahu tidak lebih lambat dari kecepatan puncak Lin Ming. Ada batas berapa lama Lin Ming bisa mempertahankan kecepatan puncaknya sebelum ia kelelahan, tapi Godspeed Boat ini benar-benar bisa terbang tanpa akhir selama ia memiliki cukup batu esensi roh. Di depannya adalah alam dimensi tempat tinggal klan dewa yang tertinggal. Untuk sampai di sini, Lin Ming juga dipenuhi dengan emosi yang luar biasa. Kembali ke 8.000 mile Black Swamp, meskipun dia tidak takut pada Thunder Dominion dan dia juga memiliki petir merah kemasan, Argent White Sword, dan Cosmic Melting Furnace sebagai kartu tersembunyinya, itu masih merupakan perjalanan yang sangat berbahaya di sini. Rawa hitam sepanjang 8.000 mil dipenuhi dengan banyak binatang buas kuno. Semua binatang buas ini mengancam keberadaan. Dari setiap 10, setidaknya 8 di antaranya lebih kuat darinya. Dia tidak punya pilihan selain bergantung pada kartu di tangannya untuk menghadapi musuh-musuh ini. Pada saat yang paling berbahaya, Lin Ming harus bersembunyi di dalam Cosmic Melting Furnace. Tungku peleburan kosmik telah ditampar dengan kejam oleh binatang mirip kera raksasa. Bersembunyi di dalam Cosmic Melting Furnace, Lin Ming telah terguncang dengan keras, mengeluarkan darah dari kepala dan hampir mati dalam prosesnya. Untungnya, dia memanfaatkan momen ketika dia ditampar dan menemukan kesempatan untuk mengatur napas. Dia melarikan diri dari Cosmic Melting Furnace, menyimpannya, dan memutar esensi sejatinya hingga batasnya. Dia membuka gerbang keajaiban dan menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dengan kecepatan penuh untuk melarikan diri ke dalam Dominion Guntur. Tapi Thunder Dominion juga tidak aman. Ada juga binatang buas purba yang mampu bertahan hidup di sana. Thunder Dominion bisa dikatakan sebagai area dengan energi asal guntur terkaya dan paling murni di seluruh benua Skyspill. Ada banyak binatang buas kuno dengan atribut petir yang tinggal di sana. Meskipun binatang buas di Dominion Guntur jauh lebih jarang daripada yang ada di Rawa Hitam, masing-masing dari mereka adalah makhluk yang sangat tangguh. Untungnya, Li Ming memiliki pedang putih argen untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan mengandalkan semangat pertempuran guntur yang melekat pada pedang, dia nyaris tidak berhasil melindungi dirinya sendiri. Dengan cara ini, Lin Ming terkadang melarikan diri ke Thunder Dominion dan terkadang terbang lebih dekat ke Rawa Hitam. Dia dengan hati-hati melewatinya, dan setelah melewati beberapa situasi berbahaya dia akhirnya berhasil mencapai tepi luar Rawa Hitam sepanjang 8.000 mile. Setelah mencapai batas Rawa Hitam sepanjang 8.000 mil, dia akhirnya berhasil menembus medan gaya yang terdistorsi setelah berusaha keras. Tidak mengherankan jika siapapun yang berada di bawah pembangkit tenaga listrik laut ilahi memiliki peluang yang sangat kecil untuk bertahan hidup setelah memasuki area ini. Babak 826, Klan Dewa yang ditinggalkan, Alam Dimensi. Menurut surat yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur ke-8, puncak gunung ini adalah tempat pintu masuk Klan Dewa yang terbengkalai. Lin Ming berpikir keras, melihat puncak gunung besar di depannya yang tampak seperti kepala sapi. Alam dimensional berbeda dari dimensi minor. Alam dimensional bisa memiliki panjang puluhan, ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu mil. Kekuatan ruang di dalamnya juga sangat stabil. Begitu alam dimensional lahir, maka ia bisa bertahan selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun tanpa runtuh. Dunia hancur tempat istana kekaisaran Dewa Iblis berada dapat dianggap sebagai dunia berdimensi kecil. Para seniman bela diri dari benua tumpahan langit tidak memiliki kemampuan untuk membelah kehampaan dan menciptakan dunia dimensi mereka sendiri. Semua dunia ini terbentuk secara alami karena berbagai alasan. Karena alam dimensional terletak di dunia tersembunyi, maka mudah untuk bertahan dari serangan. Setiap penemuan dunia dimensi baru akan menyebabkan pergulatan sengit di antara semua negara besar. Keempat kerajaan ilahi masing-masing memiliki alam dimensinya sendiri.
Bagi sebuah sekte untuk dapat meletakkan basis di dunia dimensional, itu sendiri merupakan manifestasi dan representasi dari kekuatan mereka. Puncak gunung berbentuk kepala sapi tertutup kabut tipis. Puncak gunung itu tingginya 70.000 kaki dan memiliki tebing-tebing halus yang landai, seolah-olah dipahat oleh kapak raksasa. Lin Ming mengangkat esensi sejatinya dan melonjak seperti roket. Ketinggian 70.000 kaki sudah masuk ke dalam Primal Chaos Heavens. Di sini, energi asal langit dan bumi berada dalam kekacauan. Puncak gunung ditutupi oleh bubuk salju putih dan es selama 10.000 tahun. Melihatnya dari jauh, sungguh pemandangan yang menakjubkan untuk disaksikan. Siapa yang pergi ke sana, berhenti. Saat Lin Ming mendekati pintu masuk ke dunia dimensi, dia dihadang oleh pasukan penjaga. Semua penjaga ini memiliki segel tato mistis di wajah mereka, seolah-olah itu adalah totem suku dari klan mereka. Meskipun budidaya para penjaga ini hanya berada di alam Xiantian, ada keunggulan yang tajam pada mereka. Tak satu pun dari mereka memberi jalan atau menunjukkan kelemahan pada Lin Ming dan budidaya realem inti revolvingnya. Lin Ming tahu bahwa segel tato di wajah penjaga ini adalah simbol kutukan garis keturunan klan dewa yang ditinggalkan. Ini adalah klan keluarga yang sangat misterius. Karena kebenaran terkubur dalam sungai waktu yang tak ada habisnya, tak seorang pun di klan yang tahu mengapa mereka dilahirkan dengan kutukan yang begitu kejam. Namun mereka tidak merasa tertekan, tidak menyerah, dan tidak mengutuk surga karena tidak adil. Mereka dengan tabah menahan rasa sakit akibat kutukan, terus hidup dengan kekuatan mereka sendiri selama ratusan ribu tahun. Selain itu, bahkan ada eksistensi yang tinggi dan angkuh seperti Kaisar Guntur ke-8 yang lahir dalam barisan mereka. Klan keluarga yang luar biasa dan erat seringkali membawa tanda dan semangat klan mereka di tulang mereka. Klan dewa yang tertinggal, perasaan terdalam mereka adalah pembangkangan. Mereka terus melangkah maju, tidak pernah menyerah dalam pertempuran, berjuang melawan surga, melawan nasib mereka. Lin Ming hanya bisa menghormati klan yang dulunya mulia ini yang bertahan dari penderitaan yang luar biasa selama beberapa generasi. Khususnya Dewi yang telah meninggal 100.000 tahun yang lalu dan jantung Kaisar Agung yang masih berdetak di dalam dadanya setelah 100.000 tahun. Semua ini sangat mengejutkan Lin Ming. Kemungkinan besar klan dewa yang tertinggal adalah keturunan dari dua pusat kekuatan besar ini. Melalui pewarisan garis keturunan para tokoh dikdaya yang tak tertandingi ini, bahkan jika sejarah klan keluarga mereka hilang di telan waktu dan bahkan jika hari-hari kejayaan mereka telah berlalu, karakter luhur, pantang menyerah, dan angkuh itu masih terukir di tulang klan dewa yang terabaikan. Itu terus berlanjut dengan keras kepala, mengikuti kutukan garis keturunan mereka dan tumbuh tanpa henti. Alasan Lin Ming mengambil risiko untuk kembali ke peninggalan Kaisar Guntur ke-8 adalah karena ia menghormati pencapaian Kaisar Guntur, dan ia menghormati semangat klan dewa yang tertinggal serta nenek moyang mereka. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya telah menemukan peninggalan senior dari reruntuhan kuno. Peninggalan ini sangat penting bagi rakyatnya. Saya percaya bahwa keinginan terakhir dari senior ini adalah agar saya mengembalikan relik ini kepada rakyatnya. Senior yang mana? Kapten penjaga bertanya. Kaisar Guntur ke-8, Kaisar Senior Argen. Leluhur Kaisar Argen. Kapten penjaga tiba-tiba gemetar saat mendengar kata-kata Lin Ming. Kaisar Argen adalah salah satu talenta terhebat dari klan dewa yang terabaikan. Pada usia 21 tahun ia berhasil menembus alam Xiantian dan kemudian melangkah ke inti revolving pada usia 28 tahun. Kecepatan ini bisa dianggap sangat lambat di kalangan elit muda yang heroik, dan akan sangat sulit untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar pada tingkat perkembangan seperti ini. Namun, Kaisar Argen mengandalkan kemauan dan ketekunannya yang kuat. Dia perlahan-lahan menapaki jalan seni bela dirinya sendiri, memahami semangat pertempuran serta 3 tujuan bela diri, sementara itu berhasil membentuk medan kekuatan Guntur miliknya sendiri. Setelah dia melewati penghancuran kehidupan, dia menjadi tak terkalahkan di wilayahnya. Setelah dia melewati tahap ke-8 penghancuran kehidupan dan mencapai laut ilahi, dia menunjukkan rasa jijik terhadap semua saingan dan pahlawan. Setelah 1000 tahun tidak terkalahkan, ia memperoleh gelar tertinggi di bawah langit. Sayangnya, bahkan seorang jenius yang gagah dan perkasa pun telah jatuh seperti meteor. Dia akhirnya meninggal di lautan keajaiban dan bahkan tulangnya pun tidak ditemukan. Satu-satunya alasan orang mengetahui kematiannya adalah karena slip giok nyawanya. Adapun alasan mengapa dia meninggal, tidak ada yang tahu. Kematian Kaisar Guntur ke-8 menambah lapisan teror lagi di lautan keajaiban. Pahlawan muda, apakah kamu punya bukti tentang ini? Kapten penjaga tidak berhasil menahan kegembiraan yang semakin besar di dalam hatinya. Peninggalan Kaisar Guntur ke-8 terlalu berarti bagi klan dewa yang ditinggalkan. Jika apa yang dikatakan pemuda ini benar, maka ini benar-benar merupakan kesempatan keberuntungan besar yang tidak disengaja bagi klan dewa yang tertinggal. Meskipun Kapten Penjaga sangat senang, itu tidak berarti dia akan begitu saja mempercayai apapun yang dikatakan Lin Ming. Untuk mengizinkan seseorang masuk ke rumah klannya, terutama seseorang yang memakai topeng giok roh kayu, mungkin saja ada masalah dengan orang tersebut. Ini adalah tanda yang pernah digunakan Kaisar Senior Argen. Saat Lin Ming berbicara, dia mengambil token Kaisar Argen dari cincin spasialnya. Ini adalah token perunggu polos dan di belakangnya ada totem burung yang mirip dengan liontin giok. Bagian depan token itu diukir dengan kata, Argen.
Meskipun sudah tua, dan token tetua klan telah mengalami beberapa perubahan gaya, Kapten Penjaga masih dapat memastikan bahwa ini tidak diragukan lagi adalah token yang digunakan oleh Kaisar Guntur ke-8 di masa lalu. Suasana kuno yang membawa cita rasa bertahun-tahun, serta kehendak Guntur yang terkandung di dalam token, ini benar-benar mustahil untuk dipalsukan. Pahlawan muda, silakan ikuti. Saya akan membawa Anda menemui tetua kami. Nada suara Kapten Penjaga menjadi semakin penuh hormat. Peninggalan Kaisar Guntur ke-8 tak ternilai harganya. Agar pemuda ini tidak menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri setelah menemukannya dan bahkan mengembalikannya ke klan dewa yang ditinggalkan, ini saja sudah patut dihormati. Dengan Kapten Penjaga membimbing jalan, Lin Ming mengikuti di belakangnya. Mereka melewati pintu masuk luar angkasa yang berkilauan seperti air raksa. Saat memasuki dunia dimensi tempat klan dewa yang tertinggal-tinggal, mereka terbang tinggi di langit. Sepanjang perjalanan mereka melewati berbagai pepohonan dan bunga-bunga indah yang menghiasi daratan. Meskipun ini tidak bisa dianggap sebagai harta surgawi tertinggi, itu masih cukup untuk membuat sekte kelas 3 atau 4 menjadi gila karena cemburu. Betapa kayanya energi asal surga dan bumi di sini. Nilai dari Venaro harusnya kurang dari 6, tetapi tidak terlalu jauh. Lin Ming semakin terkejut. Agar klan dewa yang tertinggal bisa menempati tanah makmur seperti itu, warisan mereka pasti jauh lebih hebat dari yang dia bayangkan. Tapi jika ini benar, bagaimana mungkin Jue bisa mengalami nasib yang begitu menyedihkan? Aura spiritual di sini tidak hanya kaya dan murni, tetapi ada banyak formasi susunan besar yang sangat kuat yang terdapat di alam dimensi ini. Bahkan jika seseorang berhasil menerobos pintu masuk dan menyerbu wilayah ini, mereka harus membayar mahal untuk bisa melewati formasi susunan ini. Saat Lin Ming perlahan bergerak maju, dia diam-diam menilai sekelilingnya. Klan dewa yang tertinggal ini benar-benar rendah hati. Jika dia tidak berhasil bertemu Jue secara kebetulan, maka dia tidak akan pernah membayangkan bahwa klan keluarga seperti itu akan tersembunyi di tepi 4 kerajaan ilahi. Di depan kita ada istana tetua. Saya akan memimpin pahlawan muda menemui patriark kita. Kapten Penjaga dengan cepat menyalakan jimat pemancar suara dan menyampaikan seluruh rangkaian kejadian. Dia segera menerima panggilan. Pahlawan muda, silakan ikut denganku. Kapten Penjaga terbang ke istana tetua, melewati koridor tanpa menyentuh tanah sampai mereka tiba di aula besar. Aula besar ini berbentuk persegi dan lebarnya lebih dari 300 kaki. Ada beberapa patung yang disusun di pintu masuk aula ini, dan setiap patung dibangun dengan ukuran sebenarnya. Ada laki-laki dan juga perempuan, dan semuanya tampak hidup, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang membeku dalam waktu. Jika dilihat lebih dekat, seseorang bahkan dapat melihat segel kutukan di wajah patung tersebut. Tidak diragukan lagi ini adalah nenek moyang klan dewa yang tertinggal. Di tengah aula besar, 3 orang sudah menunggu. 2 pria dan seorang wanita. Tampaknya mereka tidak terlalu tua. Pria parubaya yang tampaknya memimpin mereka sama dengan Lin Ming, keduanya mengenakan topeng. Pria dan wanita di belakangnya sama-sama mengenakan jubah merah panjang, dan juga memiliki segel kutukan unik dari klan dewa yang ditinggalkan di wajah mereka. Keduanya secara mengesankan berada di tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Tahap ke-6 penghancuran kehidupan, para master keputusan takdir. Lin Ming bisa merasakan bahwa fondasi kedua individu ini sangat kuat. Kekuatan komprehensif mereka kemungkinan besar jauh melampaui utusan iblis kedua kerajaan ilahi Asura. Orang-orang seperti itu seharusnya berada di peringkat 50-80 teratas dalam keputusan takdir. Namun, ketika Lin Ming mengingat nama master yang tercantum pada keputusan takdir, dia menyadari tidak ada catatan tentang master klan dewa yang tertinggal. Jelas sekali, klan keluarga yang misterius dan tersembunyi seperti itu tidak akan dimasukkan dalam keputusan takdir. Destiny Grasp memiliki jaringan pengumpulan intelijen yang hebat, tapi itu tidak berarti mereka akan mampu menyelidiki situasi klan dewa yang tertinggal yang tersembunyi di alam dimensi mereka sendiri. Mata Lin Ming beralih ke pria parubaya di depan. Aura orang ini sedalam laut, tidak mungkin untuk melihat budidayanya. Ketika orang ini memusatkan perhatian padanya, Lin Ming bisa merasakan rasa kagum dan gentar yang mendalam tumbuh dalam dirinya, seolah-olah orang ini adalah puncak gunung yang tidak dapat dijangkau. Apakah ini pembangkit tenaga listrik laut ilahi? Lin Ming tidak berani mengkonfirmasi hal ini. Tapi agar klan dewa yang tertinggal bisa menempati harta karun yang luar biasa di dunia ini, masuk akal kalau pasti ada pembangkit tenaga listrik laut ilahi di sini. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang sebenarnya. Meskipun dia bisa merasakan tekanan yang besar, dia tetap tenang seperti sebelumnya. Lagi pula, ketika dia berada di Timewon Phoenix City dia bertemu dengan Peri Feng, seseorang yang batasnya tidak mungkin ditebak. Dia sudah jauh melampaui alam laut ilahi. Jadi itu kamu. Apakah kamu yang menemukan peninggalan Kaisar Leluhur Argen? Mata pria parubaya itu bersinar seperti guntur. Dia tidak menunggu Lin Ming berbicara sebelum tiba-tiba muncul di depan Lin Ming. Dia menyapu matanya melewati dantian Lin Ming dan bisa merasakan bahwa fondasi Lin Ming sudah mencapai puncak soliditas. Hal ini menyebabkan dia sangat terkejut. Agar anak muda ini bisa berkultivasi sampai titik ini, dia jelas bukan siapa-siapa yang tidak bernama. Ya, dia sudah memutuskan untuk menyerahkan peninggalan Kaisar Argen. Lin Ming tidak peduli dengan obrolan ringan.
Dia mengeluarkan cincin spasial yang telah dia persiapkan sebelumnya dan memberikannya kepada pria parubaya, hanya meninggalkan slip giok konsep guntur yang tercatat dari Eightfold Thunder Emperor serta Twin Life Thunder Crystal yang dapat meredam keinginan seseorang. Kedua harta karun itu ditempatkan ke dalam Cosmic Melting Furnace dan kemudian dikembalikan ke dantiannya jika tidak ada yang bisa menemukannya. Namun, mengenai catatan pengalaman Kaisar Guntur ke-8 tentang metode budidaya yang diwariskan klan dewa yang ditinggalkan serta pengalamannya tentang cara melawan kutukan, semua itu dikembalikan ke klan dewa yang ditinggalkan. Bahkan pedang putih argen dikembalikan kepada mereka. Meskipun pedang putih argen adalah senjata artefak Sein, itu tidak sesuai dengan tombak yang digunakan Lin Ming. Terlebih lagi, mustahil baginya untuk diakui sebagai penguasa pedang putih argen, jadi kekuatan senjatanya akan sangat berkurang di tangannya. Karenanya, senjata itu sendiri hanya bisa dianggap sebagai kartu kejutan tak terduga di tangannya. Lin Ming memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu melewati penghancuran kehidupan di masa depan dan kemudian tidak perlu bergantung pada kartu ini. Lebih baik mengembalikannya ke klan dewa yang ditinggalkan. Saat Lin Ming memasuki istana tetua, di luar alam dimensi klan dewa yang tertinggal, perahu kecepatan dewa lainnya tiba. Godspeed Boat ini beberapa kali lebih besar dari Godspeed Boat milik Lin Ming. Itu di sini, Kaisar Ilahi Asura memandangi puncak gunung berbentuk kepala sapi dan mengerutkan kening. Apakah kamu yakin dia ada di dalam klan dewa yang ditinggalkan? Ya, Situ Yaoshi mengangguk. Dia seharusnya memasuki wilayah klan dewa yang ditinggalkan tidak lebih dari 1 jam yang lalu. Babak 827, Sibai. Dia benar-benar memasuki klan dewa yang ditinggalkan. Kaisar Ilahi Asura berpikir sejenak. Jika bukan karena fakta bahwa Situ Chuan telah melihat wajah asli Lin Ming di perjamuan 9 bunga, dan bahwa dia dapat memastikan bahwa tidak ada segel kutukan garis keturunan di wajahnya, maka Kaisar Ilahi Asura akan percaya bahwa Lin Ming berasal dari klan dewa yang ditinggalkan. Klan dewa yang tertinggal memiliki latar belakang yang sangat mistis, dan sangat mungkin mereka bisa membesarkan elit muda yang heroik seperti Lin Ming yang menentang semua akal sehat. Klan dewa yang tertinggal telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menghasilkan terlalu banyak talenta terbaik. Pada saat ini, penjaga klan dewa yang tertinggal menyambut mereka. Siapa kamu? Kami dari Kerajaan Ilahi Asura, di sini untuk mengunjungi patriark klan dewa yang tertinggal. Suruh dia datang menemui kita secepatnya. Kaisar Ilahi Asura tidak perlu berbicara, karena Situ Chuan telah mengambil inisiatif untuk menjawab. Dengan statusnya sebagai Pangeran Asura, dia tidak mau repot dengan penjaga alam Xiantian rendahan ini. Dia mulai memancarkan aura pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan. Penjaga klan dewa yang tertinggal hanyalah seorang seniman bela diri Xiantian, jadi dia merasakan tekanan yang luar biasa dalam menghadapi aura yang luar biasa ini. Kerajaan Ilahi Asura. Kerajaan Ilahi Asura adalah salah satu dari 4 kekuatan besar. Bahkan kekuatan tingkat tanah suci tidak akan berani gegabah di depan mereka. Melawan momentum penindasan Kerajaan Ilahi Asura, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa penjaga tingkat Xiantian tidak tertekan. Namun, tampaknya mereka juga tidak melemah. Wakil komandan yang untuk sementara memimpin pasukan penjaga berkata, Patriark sedang bertemu dengan seorang tamu sekarang. Mohon tunggu sebentar. Klan Forsake God tersembunyi di dalam dunia dimensionalnya sendiri selama bertahun-tahun. Ia hanya tidak mengetahui banyak kejadian terkini yang terjadi di dunia luar, apalagi masalah di mana Kerajaan Ilahi Asura mengejar Lin Ming. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan tahu bahwa masalah ini bahkan telah membuat karakter tingkat tinggi Kerajaan Ilahi Asura mengetuk pintu mereka. Tamu, alis Kaisar Ilahi Asura terangkat saat dia melirik ke arah Situ Yaoshi. Kemungkinan besar tamu ini adalah Lin Ming. Selama Lin Ming memasuki dunia dimensi ini, maka dia tidak berbeda dengan merpati mati. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk melarikan diri dari telapak tangannya. Pria parubaya bertopeng itu memegang cincin spasial yang diberikan Lin Ming kepadanya, memindainya dengan kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, dia merasakan keinginan yang besar dan kuno menekannya. Ini, hati pria parubaya itu bergetar. Petir ungu yang menyala-nyala ini, ujung pedang yang dingin ini adalah pedang Kaisar Argen, pedang putih Argen yang tercatat dalam sejarah klan mereka. Pedang putih Argen adalah pedang suci yang diturunkan dalam klan dewa tertinggal mereka. Itu adalah senjata artefak tingkat Sein yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Pedang ini memiliki sejarah lebih dari 100.000 tahun, dan merupakan bukti sejarah tak terukur dari klan dewa yang tertinggal. Itu adalah simbol kejayaan dan kebanggaan klan keluarga mereka. Bila pedang ini mengandung maksud pedang abadi yang tidak akan pernah melemah, bahkan setelah 10.000 tahun. Ini adalah pengejaran terakhir seorang pendekar pedang. 40.000 tahun yang lalu, leluhur terbesar klan dewa yang tertinggal telah mencapai gelar tertinggi di bawah langit, dan kemudian dianugerahi pedang ilahi ini. Karena pedang ini, dia mengganti namanya menjadi Argen. Karena dia juga terkenal sebagai kaisar, dia dipanggil Kaisar Argen sejak saat itu. Pedang putih Argen telah diresapi dengan kehendak kaisar leluhur Argen, dan juga telah ditempa dalam dominion Guntur 9 surga. Itu bisa disebut pedang transenden dunia ini. Ketika pedang itu hilang di lautan keajaiban, hal ini telah menyebabkan banyak tetua tertinggi yang cemburu, yang dipenuhi dengan hasrat terhadap pedang ini, mengabaikan bahaya apapun dan bergegas ke lautan keajaiban untuk mencari keberadaannya.
Pedangnya tidak hanya kuat, tetapi niat pedang yang terkandung di dalamnya dapat menginspirasi seorang pendekar pedang, memungkinkan ilmu pedang mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tapi, pedang putih argen sepertinya telah lenyap dari dunia. Tidak peduli bagaimana para tetua tertinggi yang memegang pedang mencarinya, tak satu pun dari mereka yang bisa menemukan jejak keberadaannya. Sebaliknya, mereka semua binasa dari langit, dengan lebih dari 90% dari mereka meninggal dalam pencarian yang sia-sia. Pria parubaya bertopeng tidak pernah berpikir sedikitpun bahwa suatu hari, pedang ilahi ini akan dikembalikan ke klan dewa tertinggal mereka. Tubuhnya menggigil kegirangan. Saat dia memegang cincin spasial ini di tangannya, dia merasa seolah-olah itu adalah beban 10.000 jin, hampir menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Kepala keluarga. Ketika wanita di belakang pria parubaya bertopeng itu melihat ekspresi bersemangatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Aku baik-baik saja, pria parubaya bertopeng ini adalah patriark klan dewa yang tertinggal. Patriark melepas topengnya, mengungkapkan penampilan aslinya dan menyebabkan Lin Ming sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria parubaya bertopeng itu bertubuh tinggi, dan memancarkan aura mulia. Oleh karena itu, wajahnya juga harus bermartabat. Namun, saat Lin Ming menatap wajahnya, sepertinya dia sedang menatapnya melalui kain pucat dan tembus cahaya. Semua fitur pria parubaya itu benar-benar kabur di bawahnya. Seolah-olah wajahnya berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan sepasang mata yang tampak damai dan seterang bintang di langit malam. Segel kutukan di wajahnya 3 kali lebih besar dari milik anggota klan dewa tertinggal biasa. Itu hampir menutupi seluruh wajahnya. Patriark klan dewa yang tertinggal berjalan menuju pintu masuk aula besar tempat deretan patung berjajar. Dia berlutut, tangannya gemetar saat dia memegang cincin spasial dan mengeluarkan pedang putih argen. Pedang harta karun ungu setinggi 4 kaki itu lurus seperti penggaris, bersinar dengan kecemerlangan yang tegak dan sungguh-sungguh. Bila pedangnya masih memancarkan kemauan seni bela diri yang kuat dan tak tergoyahkan. Ini adalah semangat pertempuran yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur ke-8 di bilah pedangnya. Pedang putih argen, akhirnya kembali ke bangsaku. Saya tidak lagi mempermalukan nenek moyang saya. Saat patriark klan dewa yang tertinggal berlutut di lantai, pria dan wanita di belakangnya juga berlutut di lantai. Pedang ini bukan hanya senjata bagi klan dewa yang tertinggal. Itu adalah simbol kejayaan dan sejarah luar biasa dari klan dewa tertinggal mereka, dan memiliki arti yang sangat dalam bagi mereka. Harus diketahui bahwa klan dewa yang tertinggal telah kehilangan sejarah kuno mereka karena sungai waktu yang berkelok-kelok tanpa henti. Jika mereka juga kehilangan pedang putih argen yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka, dari generasi ke generasi, maka mereka benar-benar tidak memiliki warisan apapun. Adikku, aku adalah patriark ke-39 dari klan dewa yang tertinggal. Namaku Sibai, dan keanggunan ini akan terukir di hatiku dan di hati seluruh klan dewa yang tertinggal. Meski Sibai memiliki penampilan aneh yang bahkan bisa disebut garang, matanya kini menunjukkan rasa terima kasih dan terima kasih yang tulus. Klan Forsaken God pernah menjanjikan hadiah besar kepada siapa saja yang bisa memulihkan pedang putih argen, dan bahkan mengirim anggota klan mereka sendiri ke lautan keajaiban. Namun, tidak satupun dari mereka yang kembali. Klan dewa yang tertinggal telah membayar harga yang sangat mahal untuk pedang putih argen. Meskipun mereka tidak pernah menyerah dalam pencarian mereka selama beberapa generasi, pencarian mereka selalu sia-sia, dan mereka terpaksa menyerah di tengah jalan. Sekarang Lin Ming telah membawa kembali pedang ini ke klan mereka, keanggunan ini sama beratnya dengan gunung bagi klan dewa yang ditinggalkan. Tuan Patriark terlalu serius. Pada saat itu, saya secara keliru memasuki rawa hitam sepanjang 8.000 mil dan untungnya memperoleh banyak bantuan dari seni bela diri yang ditinggalkan oleh Kaisar Senior Argen. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan pernah berhasil sampai ke sini. Lin Ming telah berulang kali menghadapi situasi berbahaya di 8.000 mil Black Swamp, dan Argen White Sword telah sangat membantunya selama ini. Belum lagi waktu lainnya, tapi hanya berdasarkan saat dia bertemu dengan sumber guntur singa ungu di wilayah 90 mil dari Dominion Guntur, jika bukan karena pedang putih argen yang melindunginya, maka dia mungkin akan dimakan oleh sumber guntur itu. Adik, tidak perlu bicara lagi. Klan dewa tertinggalku akan mengingat keanggunan ini. Jika adikku punya permintaan, silakan bicara dengan bebas. Sibai berkata dengan tegas. Keanggunan dari pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi dan Tanah Suci di belakangnya tidak diragukan lagi sangat berharga. Lin Ming tidak terus menolak. Untuk dirinya saat ini, memiliki perlindungan dari kekuatan besar adalah hal yang ideal. Sibai dengan hati-hati menyingkirkan pedang putih argen dan melihat benda lain di cincin spasial. Ini adalah slip giok pribadi yang ditinggalkan Kaisar Argen. Saat Sibai memegang slip giok ini di tangannya dan menyaringnya, dia merasa semakin sulit untuk mempertahankan ketenangannya. Pada masing-masing slip batu giok ini terdapat berbagai pengalaman dan catatan tentang warisan klan dewa yang tertinggal. Yang paling penting, bahkan ada rekaman pengalaman dari Kaisar Argen ketika dia mencoba menerobos segel kutukan, dan prosesnya dalam melakukannya. Bagi klan dewa yang tertinggal, ini adalah informasi yang sangat berharga. Cincin spasial yang dibawa Lin Ming kembali ke klan dewa tertinggal hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Sibai menarik napas beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Kemudian, saat dia diam-diam menyimpan slip giok dan hendak berbicara dengan Lin Ming, sebuah suara terdengar dari sisi lain pintu. Tuan Patriark, ada tamu yang datang berkunjung. Siapa mereka? Suruh mereka menunggu di luar.
Sibai dengan santai melambaikan tangannya. Saat ini, tidak ada tamu yang sepenting Lin Ming. Mereka adalah orang-orang dari kerajaan ilahi Asura. Para penjaga sudah memberitahu mereka untuk menunggu, tapi mereka tidak mau melakukannya. Para penjaga tidak dapat menghentikan gerak maju mereka. Kerajaan ilahi Asura, Sibai mengerutkan alisnya. Klan dewa yang tertinggal tidak berpapasan dengan 4 kerajaan ilahi. Karena mereka menjalani kehidupan terpencil di alam dimensi mereka sendiri, pengunjung mereka sangat sedikit. Biasanya, hanya klan keluarga tersembunyi terdekat yang sesekali datang mengunjungi mereka. Sementara Sibai memiliki beberapa kecurigaan, Lin Ming sebenarnya merasa seperti gempa bumi dan melewatinya. Kerajaan ilahi Asura, brengsek, bagaimana mereka tahu dia ada di sini? Dia tidak mengira bahwa kerajaan ilahi Asura datang mengunjungi klan dewa yang terabaikan hanyalah sebuah kebetulan belaka. Mereka pasti menggunakan metode yang tidak diketahui untuk melacak lokasinya. Sebagai Master Top, Sibai secara alami peka terhadap peluang di sekitarnya. Dia memperhatikan ekspresi terkejut Lin Ming dan berkata, "Adik, apakah kamu memiliki permusuhan dengan kerajaan ilahi Asura?" Lin Ming menghela nafas panjang. Saat ini, tidak ada lagi yang bisa dia sembunyikan dari Sibai. Setelah kekalahan terakhir mereka, kerajaan ilahi Asura pasti mengirimkan barisan orang yang lebih kuat. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa metode pelacakan yang tidak diketahui yang tidak dia ketahui. Tidak ada cara baginya untuk bersembunyi dari mereka lagi. Setelah memikirkannya, Lin Ming menyadari bahwa dia hanya punya satu pilihan tersisa, yaitu percaya pada klan dewa yang tertinggal dan percaya bahwa mereka akan melindunginya. Setelah datang ke sini, latar belakang klan dewa yang tertinggal telah jauh melampaui imajinasinya. Pada titik ini dia hanya bisa berharap bahwa mereka akan menghormati komitmen mereka dan membayar kembali kebaikan yang mereka miliki. Menghadapi pertanyaan Sibai, Lin Ming tersenyum kecut dan berkata, "Saya tidak akan menyembunyikan kebenaran dari senior. Alasan aku mempertaruhkan nyawaku dan memasuki rawa hitam 8.000 mil adalah karena aku dikejar oleh pasukan kerajaan ilahi Asura." Sibai mengira itu aneh bahwa Lin Ming, dengan budidaya inti revolvingnya yang terlambat, benar-benar memasuki lautan keajaiban dan menemukan peninggalan kaisar leluhur Argen. Sekarang, tampaknya dia dipaksa melakukannya oleh orang lain. Namun, baginya untuk keluar hidup-hidup, itu karena keterampilan dan takdir yang sulit dipahami Sibai. Sibai berkata, "Kamu menjadi musuh kerajaan ilahi Asura, dan dipaksa masuk ke lautan keajaiban. Meski begitu, Anda berhasil menemukan peninggalan kaisar leluhur Argen, yang gagal dicari oleh banyak master. Dengan budidaya inti revolving Anda yang terlambat, Anda berhasil meninggalkan tanah itu dengan selamat juga. Ini sendiri adalah bukti bahwa takdir yang luar biasa besar ada di pundakmu, dan bahwa kamu dan klanku ditakdirkan untuk bertemu. Ikutlah denganku, dan aku akan membantumu menghilangkan kebencian antara kamu dan kerajaan ilahi Asura." Sibai tidak berpikir bahwa Lin Ming, seorang seniman bela diri ranah inti berputar, akan mampu membentuk permusuhan dengan kerajaan ilahi Asura yang tidak dapat diselesaikan. Klan dewa tertinggalnya memiliki latar belakang yang cukup besar, dan seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk meredakan permusuhan yang dimiliki kerajaan ilahi Asura dengan mendiang seniman bela diri inti berputar. Bahkan jika Lin Ming membunuh pangeran kerajaan ilahi Asura, itu masih bisa diatasi. Dengan kedudukan kekuatan absolut di sini sebagai pondasinya, dan selain harus membayar harga yang cukup tinggi, urusan ini bisa dianggap selesai. Namun, dengan budidaya Lin Ming, akan agak sulit baginya untuk membunuh pangeran Asura. Selain itu, ada beberapa ratus pangeran kerajaan ilahi Asura, dan ditambah dengan putra-putra pangeran agung, itu berarti ada lebih banyak lagi. Adapun utusan iblis, cendekiawan kekaisaran, dan pusat kekuatan laut ilahi yang lebih kuat, Sibai tidak percaya bahwa Lin Ming akan memiliki kualifikasi untuk menyinggung mereka. Lin Ming memaksakan senyum saat mendengar Sibai mengucapkan kata-kata ini. Kebencian ini, mungkin tidak bisa diselesaikan. Aku mungkin secara langsung atau tidak langsung membunuh 3 utusan iblis kerajaan ilahi Asura, serta seorang cendekiawan kekaisaran. Selain itu, aku membantai divisi cabang kerajaan ilahi Asura, jadi. Lin Ming berkata tanpa daya. Di depannya, Sibai dibiarkan ternganga dan tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Apa yang kamu katakan? Bab 828, itu bukan poin utamanya. 3 utusan iblis, 1 cendekiawan kekaisaran, dan kamu juga membantai divisi cabang, ini semua dilakukan olehmu. Sibai merasa ini sulit untuk dibayangkan. Pemuda di depannya ini hanya memiliki budidaya inti revolving yang terlambat. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh orang-orang seperti utusan iblis yang semuanya berperingkat tinggi di keputusan takdir? Jika Sibai tidak tahu bahwa Lin Ming berbohong pada saat ini hanya akan memperburuk keadaan, maka dia akan menganggapnya tidak percaya. Mereka tidak langsung mati di tangan saya. Di rawa hitam 8.000 mile mereka telah terluka parah. Saya meminjam kekuatan dari beberapa kemampuan khusus, termasuk pedang putih Argen, dan baru kemudian mampu membunuh mereka. Jadi seperti ini, Sibai menemukan ini sedikit lebih masuk akal setelah mendengarkan penjelasan Lin Ming. Tetap saja, ini terlalu mengejutkan. Bahaya yang ada di 8.000 rawa hitam juga harus mempengaruhi Lin Ming. Lin Ming hanya berada di ranah inti revolving akhir namun ia berhasil menghindari bahaya ini, alih-alih meminjam kekuatan mereka untuk membunuh 4 master keputusan takdir yang berperingkat tinggi. Siapapun akan menganggap situasi ini sulit dipercaya. Tapi,
Selain membunuh orang-orang ini, ada juga masalah lain. Lin Ming ragu-ragu sebelum memutuskan untuk mengungkapkan semua yang terjadi. Karena kerajaan ilahi Asura datang ke sini untuk mencarinya, dia hanya bisa bergantung pada dukungan klan dewa yang tertinggal untuk melawan mereka. Dia secara alami harus mengungkapkan semua fakta terkait dan menghilangkan segala kontradiksi sehingga Sibai siap secara mental. Kalau tidak, jika kerajaan ilahi Asura mencelanya dan Sibai sama sekali tidak menyadari semua ini, maka itu tidak baik. Apa, ada hal lain? Sibai tersentak, tidak bisa berkata-kata. Seperti ini. Ketika saya membantai divisi cabang kerajaan ilahi Asura, ada juga 3 sekte kelas 5 yang unggul. Karena beberapa konflik selama waktu itu, saya membunuh orang yang bertanggung jawab atas divisi cabang kerajaan ilahi Asura serta 3 penguasa dan tetua tertinggi dari 3 sekte besar kelas 5, dengan total 4 tetua terkenal. Tapi, ini bukan poin kuncinya. Saat Lin Ming berbicara di sini, Sibai sudah benar-benar tercengang. Itu masih bukan poin kuncinya. 3 sekte besar kelas 5 yang unggul, sesepuh mereka yang terkenal harus berada pada tahap ke-5 atau ke-6 penghancuran kehidupan, bahkan mungkin saja mereka adalah penguasa dekrit takdir. Lin Ming hanya berada di ranah inti revolving akhir namun dia berhasil membunuh 4 orang ini. Bagaimana dia melakukan ini? Divisi cabang kerajaan ilahi Asura tidak berada di dekat rawa hitam sepanjang 8.000 mil sehingga tidak ada potensi baginya untuk meminjam. Dan, bahkan ada berbagai formasi susunan divisi cabang kerajaan ilahi Asura. Dalam situasi di mana ada dukungan formasi susunan dan juga banyak murid dan bawahan, kekuatan yang begitu kuat telah sepenuhnya dibantai oleh Lin Ming. Sibai tidak berpikir bahwa 4 sesepuh terkenal dibunuh satu persatu oleh Lin Ming. Mereka pasti bertarung melawannya bersama-sama. 4 lawan 1, namun mereka malah mati. Apakah itu mungkin? Jika mereka tidak bisa melawan, tidak bisakah mereka tetap lari? Dan bahkan jika kecepatan mereka lebih rendah dari Lin Ming, mungkinkah mereka idiot? Mengapa mereka tidak melarikan diri secara terpisah? Kamu bilang kamu membunuh 4 tetua terkenal di divisi cabang kerajaan ilahi Asura. Sibai menghirup udara dingin. Meskipun dia tahu bahwa Lin Ming tidak akan melakukan sesuatu yang begitu gila seperti membual tentang hal semacam ini saat ini, dia masih menganggap ini tidak dapat dipercaya. Ya, hanya aku. Lin Ming mengakui. Sibai dengan sedih tersenyum. Bagus, kamu bilang ini bukan poin kuncinya, lalu apa poin kuncinya? Jangan bilang padaku bahwa kamu membunuh salah satu dari 10 master keputusan takdir peringkat teratas kerajaan ilahi Asura. Sibai tidak tahu ekspresi apa yang harus dia tunjukkan saat ini. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Lin Ming bisa membunuh master keputusan takdir peringkat 10 besar, dia hanya mengatakan ini karena dia merasa situasi ini terlalu konyol, jadi dia juga menanyakan pertanyaan konyol. Makna di balik ini adalah bahwa Lin Ming tidak mungkin mengatakan hal yang lebih tidak masuk akal. Tidak, sebenarnya, ada pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang menyebut dirinya sebagai paman kaisar kerajaan ilahi Asura. Saat Lin Ming berbicara di sini, Sibai hampir muntah seteguk darah. Untungnya, Lin Ming segera menindaklanjutinya, dia hanyalah segumpal keinginan yang melekat pada tombak. Dia menggunakan proyeksi roh pertempuran untuk muncul dan kemudian merasuki tubuh salah satu tetua terkenal yang sedang sekarat. Dia ingin membunuhku, tapi hasilnya, dia malah dimusnahkan olehku. Lin Ming menggambarkan seluruh proses dalam istilah sederhana, tapi Sibai merasakan tenggorokannya sesak sepanjang waktu. Lin Ming mengeluarkan harta karun seperti jepit rambut hijau aquamarine dari cincin spasialnya. Meskipun harta karun ini terlihat seperti ini, sebenarnya itu adalah tombak yang panjang. Selama seseorang menuangkan esensi sejati ke dalamnya, ia akan berubah menjadi bentuk aslinya. Inilah senjata yang digunakan Situbonan. Tombak hijau impian. Mata Sibai melebar hingga sebagian besar berwarna putih. Situbonan. Ya, Lin Ming mengangguk. Sibai terpana. Kehidupan Situbonan akan segera berakhir. Selama beberapa milenium terakhir dia terus-menerus mengendalikan keinginannya. Dikatakan bahwa semangat bertarungnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Biarpun itu hanya proyeksi semangat bertarung, itu tetaplah lawan yang menakutkan. Dan proyeksi semangat pertempuran yang menakutkan itu sebenarnya, dihancurkan sepenuhnya oleh Lin Ming. Dia ingin membunuhku, tapi, dia malah dimusnahkan olehku. Sibai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dengan beberapa kata ini. Siapa sebenarnya anak laki-laki ini? Pada saat ini, saat Sibai menatap Lin Ming, penglihatannya sama seperti sedang melihat monster. Lin Ming juga dalam kondisi malang. Jika bukan karena kerajaan ilahi Asura datang ke sini dan memaksakan tangannya, dia pasti tidak akan membicarakan masalah ini. Setiap kali dia mengungkapkan sesuatu yang aneh tentang dirinya, itu membuat situasinya sedikit lebih berbahaya. Setelah beberapa saat, Sibai mencerna semua informasi ini secara menyeluruh. Ini bukan waktunya untuk bertanya pada Lin Ming bagaimana dia berhasil mencapai semua ini. Kerajaan ilahi Asura telah menyerbu masuk. Dia perlu memahami alasan asli permusuhan mereka dengan Lin Ming. Mengapa mereka membentuk barisan individu yang begitu kuat untuk berurusan denganmu? Sibai mau tidak mau bertanya. 3 utusan iblis dan seorang cendekiawan kekaisaran. Mereka semua adalah orang-orang dengan status sangat tinggi di kerajaan ilahi Asura, dan rawa hitam sepanjang 8.000 mil dikenal sebagai zona terlarang kehidupan terbesar di benua tumpahan langit. Siapapun yang berada di bawah pusat kekuatan laut ilahi hanya akan menemukan kematian di dalamnya. Meski begitu, mereka tetap mengambil risiko besar dan masuk.
Dapat dikatakan bahwa kerajaan ilahi Asura tidak mengeluarkan biaya apapun untuk memburu Lin Ming. Mengejar anak laki-laki inti revolving yang terlambat dengan cara yang begitu kejam dan sembrono, itu bertentangan dengan akal sehat. Alasan mereka memburuku adalah, aku pernah memasuki reruntuhan Kaisar Agung kuno di tepi daratan. Tapi, kerajaan ilahi Asura tidak mengetahui hal ini. Lin Ming menyatakan alasan kebencian kerajaan ilahi Asura padanya dari awal hingga akhir. Perjuangan untuk mendapatkan warisan Kaisar Iblis telah dimulai di wilayah Iblis Laut Selatan. Awalnya, wilayah Demon Laut Selatan bisa dikatakan sebagai sisa warisan Kaisar Agung Netherworld. Dibandingkan dengan Kaisar Iblis 60,000 sampai 70,000 tahun lalu yang mendirikan Istana Kekaisaran Dewa Iblis Tanah Suci kelas 6 dengan tangannya sendiri, dan yang kekuatannya dikenal tak tertandingi di dunia, Kaisar Besar Dunia Bawah yang telah meninggal 3000 tahun yang lalu dan baru saja menciptakan Tanah Suci kelas 5 sebenarnya tidak banyak yang bisa dibicarakan sama sekali. Kaisar Agung Netherworld paling banyak bisa dianggap sebagai karakter mirip Kaisar Ilahi yang galak. Seni Iblis Netherworld, yang dia ciptakan tidak membuat iri kerajaan ilahi Asura. Keempat kerajaan ilahi memiliki terlalu banyak metode budidaya pada tingkat itu. Terlebih lagi, ketika Silent Demon Emperor City dihancurkan, sebagian besar harta yang benar-benar tak ternilai harganya telah dicuri oleh empat kerajaan ilahi, hanya menyisakan beberapa ampas. Anak buah Kaisar Agung Netherworld telah melarikan diri seperti anjing yang menyedihkan ke Laut Selatan, tempat mereka mendirikan wilayah Demon Laut Selatan. Di mata keempat kerajaan ilahi, wilayah Demon Laut Selatan hanyalah seekor ikan kecil yang tidak layak untuk disia-siakan. Setelah itu, Xuan Wuji secara tidak sengaja mendapatkan surat pribadi Kaisar Iblis. Dalam surat ini dia telah menemukan informasi yang berkaitan dengan Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Dengan surat slip giok di tangannya, dia telah menggunakan segala cara yang mungkin untuk memulai perang di seluruh Laut Selatan, menggunakannya sebagai pengorbanan darah untuk membuka segel medan perang kuno dan membuka jalan menuju dunia yang rusak. Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Dan sampai rahasia Istana Kekaisaran Dewa Iblis ini dibuka, hanya Xuan Wuji dan sebagian kecil tokoh tingkat tinggi wilayah Iblis Laut Selatan yang menyadarinya. Akhirnya, rencana sempurna Xuan Wuji gagal dan hampir semua manfaat jatuh ke tangan Lin Ming. Istana Kekaisaran Dewa Iblis adalah dunia dimensional yang telah kehilangan pilar pendukungnya dan juga disegel setelahnya. Itu tersembunyi dan terisolasi dari dunia luar, dan hanya dapat diakses dari beberapa alam mikro yang terfragmentasi di sekitarnya. Setelah Lin Ming pergi, tidak ada gunanya menjelajahinya lagi. Begitu, aku mengerti sekarang. Saya akan pergi dan bernegosiasi dengan orang-orang dari kerajaan ilahi Asura. Ikuti aku. Sibai akhirnya tenang, memulihkan kepercayaan dirinya sebelumnya. Ikuti dia. Lin Ming berhenti. Namun sebenarnya, mengikuti atau tidak menjadi masalah sama sekali. Jika kerajaan ilahi Asura berhasil melacaknya di sini dari rawa hitam sepanjang 8.000 mil, maka mereka pasti punya cara untuk menyimpulkan posisinya. Tidak ada lagi gunanya bersembunyi. Sibai memasang kembali topengnya dan menyalakan dua jimat pemancar suara sebelum berjalan menuju ujung istana tetua. Lin Ming mengikuti, suasana hatinya segera kembali normal. Saat ini, kekhawatiran tidak akan membantunya. Sibai bisa merasakan aura tenang Lin Ming. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arahnya. Pemuda ini tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Siapa dia? Bagi seniman bela diri inti revolving yang terlambat terkejut dalam hal ini sungguh tak terbayangkan. Sibai memimpin Lin Ming ke sebuah kuil yang seluruhnya dilapisi dengan warna hitam. Kuil ini tingginya hanya 300 kaki. Itu tampak sederhana dan biasa saja. Tapi saat Lin Ming masuk ke dalam, dia bisa merasakan fluktuasi energi yang tidak normal. Aula besar ini adalah, apakah kamu merasakannya? Sibai memandang Lin Ming dengan pandangan penuh penghargaan. Kuil ini dibangun di dalam, jantung, alam dimensional ini. Setiap alam dimensional memiliki jantung dunia yang menopang seluruh dunia. Ini adalah landasan dunia. Tingkat ketangguhannya luar biasa dan tidak terpikirkan. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tertinggi di benua tumpahan langit datang ke sini, mereka bisa melepaskan pikiran untuk menghancurkannya. Sibai berkata dengan keyakinan penuh pada suaranya. Kuil hitam ini adalah area di dalam seluruh klan dewa yang tertinggal dengan kekuatan terbesar. Kuil ini tidak hanya dibangun di atas jantung dunia ini, tetapi ada juga formasi susunan yang sangat kuat dan sangat besar yang terletak di sini. Begitu dibuka dan dipandu oleh tangan seseorang, kekuatannya sulit dibayangkan. Lin Ming mengikuti Sibai ke aula utama. Barulah dia menemukan ada seorang lelaki tua bertopeng perak menunggu di sini. Pria tua berambut abu-abu ini hanya berdiri santai di sana, tapi mustahil merasakan apapun darinya. Dan, yang membingungkan Lin Ming adalah meskipun matanya dengan jelas melihat lelaki tua ini, jika dia menyelidiki dengan persepsinya, area di mana lelaki tua itu berdiri sebenarnya kosong. Orang tua bertopeng misterius dan Sibai keduanya sama. Mereka adalah individu-individu yang tidak dapat diduga. Saya tidak punya cara untuk melihat melalui kultivasinya. Bukan karena orang tua ini menyembunyikan budidayanya, tapi Lin Ming tidak bisa memahami batasannya. Tanpa diragukan lagi, lelaki tua ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi. Klan dewa yang tertinggal secara tak terduga memiliki dua pusat kekuatan Laut Ilahi. Kekuatan seperti itu, tanpa menghiraukan empat kerajaan ilahi, bisa dianggap sebagai tanah suci kelas 1. Saat Lin Ming masuk, pria tua bertopeng itu menganggukkan kepalanya ke arahnya, senyum tipis dan pengakuan di matanya.
Jelas bahwa dia telah mengetahui situasi Lin Ming dari jimat transmisi suara. Klan dewa yang tertinggal tiba-tiba mengumpulkan dua pusat kekuatan laut ilahi dan juga memilih jantung alam dimensi ini sebagai titik pertemuan. Ini tidak diragukan lagi untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada kerajaan ilahi Asura. Bab 829, Konfrontasi. Aula besar Rilmet. Kaisar ilahi Asura Situ Haotian mengerutkan kening saat dia menyadari di mana tempat pertemuan itu berada. Jantung dari dunia dimensional adalah landasan dari seluruh dunia itu tidak bisa dihancurkan. Formasi susunan terukir di aula besar Rilmet. Jantung susunannya menyatu menjadi satu dengan Rilmet. Jika seseorang ingin menghancurkan susunannya dengan paksa, mereka harus menghancurkan Rilmet. Tapi, ini mustahil. Jika formasi susunan ini digerakkan oleh penatua tertinggi Laut Ilahi, maka kekuatannya dapat dibayangkan. Dengan kata lain, begitu mereka memasuki aula besar di depan mereka akan langsung dirugikan. Jika pertarungan dimulai maka mereka akan berada dalam situasi berbahaya. Silakan, penjaga terkemuka memberi isyarat untuk mengundang, sedikit senyuman di wajahnya. Jika mereka memasuki aula besar Rilmet maka mereka akan kehilangan inisiatif. Namun jika tidak, maka momentumnya akan melemah, bagaimana mereka bisa memaksa Lin Ming keluar. Situ Haotian mencibir dan mengangkat kakinya untuk masuk ke dalam. Yang mulia, Anda tidak bisa. Ketika utusan setan besar melihat Situ Haotian hendak memasuki aula besar Rilmet, dia segera berteriak untuk menghentikannya. Situ Haotian dengan dingin mendengus. Saya adalah Kaisar Ilahi Kerajaan Asura yang mulia. Bagaimana mungkin saya tidak memasuki aula besar belaka? Kerajaan Ilahi Asura ku dekat dengan Tanah Suci kelas 6, mengapa aku harus takut pada Tanah Suci kelas 5 seperti klan dewa yang terabaikan? Sekte kelas 5 dan sekte kelas 6 dipisahkan oleh jurang pemisah yang besar. Sebuah sekte kelas 6 menganggap sesepuh tertinggi Laut Ilahi sebagai sesepuh biasa dan manusia tertinggi di bawah langit sebagai master sekte mereka. Selain kekuatan kuno seperti Istana Kekaisaran Dewa Iblis dan beberapa kekuatan besar lainnya yang telah jatuh sepanjang sejarah, belum ada sekte kelas 6 lain yang muncul. Bahkan Kerajaan Ilahi 9 Tungku hanya dapat dianggap sebagai sekte kuasi kelas 6. Tapi, sekte kelas 5 menjadikan seniman bela diri penghancur kehidupan sebagai tetua. Ada terlalu banyak sekte jenis ini dan ada perbedaan besar dalam kekuatan total di antara mereka. Misalnya, wilayah Dimen Laut Selatan mengambil seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama sebagai tetua mereka dan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ketiga atau keempat sebagai master sekte mereka. Ini sebanding dengan sekte kelas 5 yang paling rendah. Di atas ini, ada sekte yang memiliki satu atau dua master keputusan takdir sebagai master sekte mereka, ini bisa dianggap sekte kelas 5 yang unggul. Jika sebuah sekte dapat memiliki pusat kekuatan kaisar sebagai pemimpin sekte mereka, maka itu adalah sekte puncak kelas 5, yang juga disebut Tanah Suci. Klan dewa yang tertinggal dapat dianggap sebagai Tanah Suci yang sedikit tangguh, namun dibandingkan dengan Kerajaan Ilahi Asura yang memiliki lebih dari selusin pusat kekuatan Laut Ilahi yang menjaganya, masih ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Situ Haotian melangkah ke aula besar Rilmet. Saat ini, di aula besar, Sibai tersenyum saat dia duduk di kursi kepala. Ada 7 atau 8 orang di sampingnya. Saat Sibai melihat Situ Haotian masuk, dia segera menyambutnya, Kaisar Ilahi Haotian, sudah lama sekali. Meskipun dia tampak sopan dan gembira dari luar, perasaan terdalamnya sebenarnya adalah kebingungan. Meskipun dia tahu bahwa Lin Ming telah memprovokasi bencana pada dirinya sendiri, dia masih tidak berpikir bahwa Kerajaan Ilahi Asura akan mengirimkan 2 pusat kekuatan Laut Ilahi, termasuk bahkan Kaisar Ilahi Asura. Untuk 2 pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang datang setelah masa muda ranah inti berputar, ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Dia ragu akan ada adegan seperti ini lagi di masa depan juga. Situ Haotian tertawa, Patriark Sibai, sudah 1000 tahun sejak pertemuan terakhir kita. Meskipun klan dewa yang tertinggal itu misterius, mereka kadang-kadang masih berinteraksi dengan dunia luar. Mata Situ Haotian setajam kilatan petir. Dia melirik semua orang sebelum langsung menatap pemuda berpakaian hitam yang mengenakan topeng giok roh kayu. Pemuda ini adalah Lin Lanjian. Dia sebenarnya sedang duduk di tempat terbuka. Bukan hanya Situ Haotian, tapi pembangkit tenaga listrik Kerajaan Asura Ilahi lainnya juga telah menemukan Lin Ming. Kamu binatang kecil, kamu benar-benar berani muncul di sini. Situ Yaosi menatap tajam ke arah Lin Ming. Dia awalnya berpikir untuk bernegosiasi dengan Patriark Klan Dewa yang tertinggal. Dengan ancaman kekuatan yang cukup serta manfaat yang cukup, mereka akan mampu memaksa Sibai menyerahkan Lin Ming kepada mereka. Tapi dia tidak pernah membayangkan Lin Ming hanya akan berdiri di sana, tampak tenang seolah dia bahkan tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Jika dia tidak bisa mengenali energi kutukan yang berasal dari tubuhnya, dia tidak akan percaya bahwa dia adalah Lin Ming. Ini terlalu berani. Apakah dia mengira Kerajaan Ilahi Asura mereka hanyalah udara kosong? Dia bahkan tidak repot-repot menghindarinya. Saat Situ Yaosi berbicara, seniman bela diri Kerajaan Asura Ilahi semua memandang ke arah Lin Ming. 2 orang yang dikalahkan di perjamuan 9 bunga, Situ Chuan dan Situ Feng, juga memelototinya, mata mereka merah karena kebencian. Tante, cepat tangkap binatang kecil itu. Situ Chuan menatap tajam ke arah Lin Ming dengan kebencian di matanya, tetapi juga keserakahan. Dia ingin segera meraih Lin Ming dan melakukan pencarian jiwa lengkap padanya, mengambil semua yang dia miliki untuk dirinya sendiri.
Dia ingin mencuri takdirnya dan menjadi penguasa laut ilahi nomor 1 di masa depan. Sibai dengan dingin terbatuk. Suara itu bergema seperti guntur yang keras di telinga si Tucuan. Tubuh si Tucuan bergetar dan darah serta energinya berjatuhan di dalam dirinya, hampir menyebabkan dia muntah darah. Anda, si Tucuan dengan marah memandang ke arah Sibai. Penghinaan. Mendengar teriakan dingin lainnya, kulit si Tucuan menjadi semakin jelek. Orang yang berbicara sebenarnya adalah si Tu Haotian. Suaranya penuh amarah dan energi, meledak di seluruh ruang pertemuan. Meskipun dia secara lahiriah berbicara kepada si Tucuan, ini juga secara diam-diam termasuk Sibai dan Lin Ming. Kerajaan ilahi Asura miliknya berada pada tingkat kekuatan yang benar-benar berbeda dari klan dewa yang ditinggalkan. Bagaimana dia bisa membiarkan penghinaan seperti itu? Ayah, setelah dimarahi oleh si Tu Haotian, si Tucuan merasa sangat bersalah. Duduk, ini bukan giliranmu untuk berbicara, kata si Tu Haotian dengan dingin. Ya, hati si Tucuan gatal karena kebencian yang pahit. Dia duduk dan terus menatap Lin Ming dengan permusuhan terbuka. Mata si Tu Haotian terbakar saat dia mengukur Lin Ming. Lalu dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, bagus. Bagus, sangat bagus. Pahlawan selalu datang dari kalangan muda, saya tidak pernah membayangkan Anda berani tampil dan menghadapi saya secara langsung. Betapa beraninya kamu. Kata-kata ini mengandung momentum yang tidak terlihat. Meskipun dia tidak dengan sengaja memanggil auranya, aura mengesankan yang dilepaskan secara tidak sengaja dari Penatua Agung Laut Ilahi yang kuat masih cukup untuk menyebabkan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan biasa mengeluarkan keringat dingin. Ekspresi Lin Ming tetap tenang. Dia tersenyum tipis dan menjawab, jika saya tidak muncul di sini, akankah Yang Mulia Kaisar Ilahi tahu bahwa saya tidak bersembunyi di klan dewa yang terbengkalai? Jika demikian, maka saya tidak akan dengan bebas muncul di hadapan Yang Mulia seolah-olah saya benci hidup terlalu lama. Nada suara Lin Ming penuh hormat tetapi mengandung keunggulan yang melekat dan keberanian yang tak kenal takut. Alis si Tu Haotian terangkat, agar pembangkit tenaga inti revolving dapat tetap tenang bahkan di bawah sedikit tekanan yang dilepaskannya, ini mengejutkan. Ini benar-benar layak menyandang gelar bakat langka nomor 1 di benua tumpahan langit. Jika saja pemuda ini adalah putranya, maka itu sungguh luar biasa. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, semakin kuat Lin Ming, semakin dia harus mencoba menghancurkannya. Pasalnya, konflik kepentingan dan permusuhan di antara mereka sudah tidak dapat didamaikan. Si Tu Haotian melirik ke arah Sibai dan juga lelaki tua bertopeng yang tampak biasa di sudut aula. Orang tua itu jelas-jelas sedang duduk di bawah lampu, tapi dia mengeluarkan perasaan yang sangat kabur dan samar-samar, seolah-olah sangat mudah untuk mengabaikan dan melupakannya. Sibai, Zushan, dua master laut ilahi dari klan dewa yang tertinggal. Orang tua Zushan itu kelihatannya biasa-biasa saja tapi dia sebenarnya lebih kuat dari Sibai, di klan dewa yang terabaikan di mana para pemuda cenderung mati muda karena kutukan mereka, dia telah hidup melalui rasa sakit selama 2000 tahun. Ini sendiri sangatlah menakutkan. Dan selain keduanya, klan dewa yang tertinggal juga harus memiliki pembangkit tenaga listrik laut ilahi ketiga. Karena dia belum muncul maka dia pasti diam-diam mengendalikan susunan Rilmet. Si Tu Haotian diam-diam menghitung dalam pikirannya. Begitu pertarungan dimulai di sini maka mereka pasti akan mati. Tapi, jika dia dan putri kerajaan menggunakan semua kartu tersembunyi mereka sejak awal maka mereka akan bisa melarikan diri dari aula besar Rilmet ini. Bagi mereka untuk mati di sini sebenarnya tidak mungkin. 3 Master Laut Ilahi dari klan dewa yang tertinggal juga bisa dianggap sebagai perubahan bodoh terhadap jumlah Master Laut Ilahi yang lebih banyak di kerajaan ilahi Asura. Jika kerajaan ilahi Asura bersedia mengabaikan semua biaya dan berperang dengan klan dewa yang terabaikan, maka mereka pasti akan membantai mereka, bahkan jika mereka bersembunyi di dalam dunia dimensi yang sangat dapat dipertahankan ini. Tapi, selama klan dewa yang tertinggal tidak menjadi gila, mereka tidak akan pernah melakukan perilaku bunuh diri seperti itu. Saat Si Tu Haotian memikirkan hal ini, dia tersenyum licik, matanya perlahan dipenuhi cahaya dingin. Patriark Sibai, saya ingin tahu apakah Anda mengetahui dendam antara kerajaan ilahi Asura dan Lin Lanjian. Dia mencuri warisan kerajaan ilahi Asura milikku serta bagian utama dari armor Kaisar Iblis. Bukan hanya itu, tapi dia menyebabkan pertumpahan darah di salah satu divisi cabang kerajaan ilahi Asura milikku, membunuh pemimpin di sana serta 3 tetua terkenal dari sekte kelas 5. Setelah itu, dia bersekongkol dan membunuh 3 utusan iblis kerajaan ilahi Asura dan seorang cendekiawan kekaisaran. Sekarang Patriark Sibai telah maju bersama Lan Lanjian, apakah ini berarti Anda ingin melindunginya di masa depan? Sibai memandang Si Tu Haotian. Dia tersenyum dan berkata, Kaisar Ilahi Haotian, Lin Lanjian di sini hanya memiliki kultivasi di inti revolving akhir. Kamu bilang dia mencuri warisan kerajaan ilahi Asura dan juga bagian utama dari Demon Emperor Armor. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Patriark Sibai, mari kita berhenti bertele-tele. Semua orang tahu bahwa kerajaan ilahi Asura milikku adalah penerus sejati Kaisar Iblis yang agung. Adapun Demon Emperor Armor yang hilang 10.000 tahun yang lalu, itu adalah masalah yang terkenal di seluruh dunia persilatan. Kerajaan ilahi Asuraku memiliki cermin pelindung hati Dewa Iblis yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Tentu saja Lin Lanjian tidak mencuri barang-barang ini, tapi ini melalui tindakan leluhurnya. Hal-hal ini awalnya seharusnya menjadi milik klan saya.
Mengingat ketidaktahuannya, saya bersedia memaafkannya asalkan dia menyerahkan apa yang menjadi milik kami. Tapi, dia tidak hanya menolak mengembalikan warisan kami tapi dia juga berulang kali membunuh pembangkit tenaga listrik kerajaan ilahi Asura milikku, berkomplot melawan pejabat istanaku. Saat Situ Haotian berbicara di sini, Lin Ming sebenarnya mencibir dan berkata, Kaisar Iblis pada awalnya adalah iblis raksasa dan Anda adalah manusia. Kamu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan ras iblis raksasa, namun kamu mengatakan bahwa kerajaan ilahi Asura adalah penerus terpilih dari semua warisan Kaisar Iblis. Jangan membuatku tertawa. Warisan yang ditinggalkan Kaisar Iblis semuanya tidak memiliki tuan, terserah takdir apakah seseorang bisa mendapatkannya atau tidak. Aku juga bisa mengatakan bahwa cermin pelindung hati Dewa Iblismu adalah sesuatu yang dicuri dariku. Arogansi. Mata Situ Haotian tiba-tiba menjadi tajam saat seluruh auranya meledak sekaligus. Ini berbeda dari momentum kecil yang dia keluarkan sebelumnya. Aura ini didorong dengan seluruh kekuatan Situ Haotian. Aura luar biasa milik pembangkit tenaga listrik laut ilahi menghantam Lin Ming. Jika pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan normal tercakup dalam aura ini, mereka akan meledak sampai mati. Mata Lin Ming melebar. Dia sudah bersiap untuk ini. Dia membuka kekuatan dewa sesat hingga batasnya serta secara bersamaan memanfaatkan kekuatan 8 gerbang tersembunyi batin. Medan kekuatan Asura dan medan kekuatan dewa kematian dibuka bersamaan. Niat bela diri samsara melindungi laut rohaninya. Esensi sejati mengalir ke dalam semangat bertarungnya, menyebabkannya berputar dengan cepat. Peng, kursi yang diduduki Lin Ming segera hancur berkeping-keping. Tubuhnya bergetar dan dia menggunakan tangannya untuk menopang dirinya di atas meja di depannya. Pada saat telapak tangan Lin Ming menyentuh meja obsidian, meskipun meja tersebut diperkuat oleh formasi susunan, retakan masih mulai muncul di permukaannya. Debu dan asap mulai mengepul keluar dari meja, tapi Lin Ming masih berdiri tegak dan tegak, hanya tampak sedikit pucat. Bang! Saat Lin Ming melepaskan meja itu segera berserakan menjadi pecahan dan debu. Situ Haotian. Sibai berdiri, tangan kanannya sudah menelusuri cincin spasialnya. Dia memandang Lin Ming dengan terkejut. Aura seorang seniman bela diri adalah jenis energi yang mirip dengan medan gaya atau domain. Begitu meletus, ia bisa langsung menjangkau. Bahkan dia tidak punya cukup waktu untuk mencegah Lin Ming dirugikan. Dia mengira Lin Ming akan terluka, tetapi tidak pernah menyangka bahwa dia akan menolak aura ini begitu saja. Ini benar-benar layak untuk bakat mengerikan yang tiada taranya yang berhasil memprovokasi kerajaan ilahi Asura hingga tingkat ini. Bab 830, betapapun banyaknya yang datang, saya akan mengambil sebanyak itu. Bahkan tidak ada meja lagi di aula. Hampir semua seniman bela diri berdiri bersamaan. Para seniman bela diri muda dari kerajaan ilahi Asura menatap Lin Ming, tenggorokan mereka berkedut. Bahkan utusan setan besar dan murid besar Situ Haotian memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Lin Ming ini terlalu aneh. Seorang seniman bela diri ranah inti berputar sebenarnya mampu menahan kekuatan Kaisar Ilahi. Sebenarnya mereka tidak tahu bahwa proyeksi semangat pertempuran Situ Bonan telah dihancurkan oleh Lin Ming. Situ Bonan pasti tidak akan mengumumkan hal yang memalukan dan memalukan itu kepada juniornya. Jika mereka mengetahui hal ini maka mereka pasti tidak akan terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Patriark Sibai, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Situ Haotian berdiri dan Situ Yaoshi mengikutinya. Saat ini, lelaki tua bertopeng yang duduk di sudut juga berdiri. Ketika dia bangkit, simbol-simbol susunan yang samar-samar dan tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya mulai memenuhi seluruh aula besar. Energi yang sangat besar dan kuat terpancar dari simbol-simbol susunan ini, seolah-olah seluruh aula besar menjadi hidup. Ini adalah tanda bahwa formasi susunan Realmet akan segera aktif. Situ Haotian biasanya tegas dan dominan dalam tindakannya, tetapi bahkan dia tahu bahwa bertarung sekarang adalah keputusan terburuk yang harus diambil. Dia dan Situ Yaoshi tidak akan mendapat masalah, paling-paling mereka akan kehilangan sejumlah darah dan energi. Namun bagi para junior di belakangnya, para penerus tinggi, para pangeran, serta murid tertuanya, utusan setan besar, dan 2 cendekiawan kekaisaran, semuanya akan mati di sini. Ini bukanlah kerugian yang mampu ditanggung oleh kerajaan ilahi Asura. Sebelumnya, Situ Haotian tidak pernah membayangkan situasi seperti itu mungkin terjadi, jika tidak, dia tidak akan memimpin para junior ini ke sini. Sibai, apakah kamu benar-benar berencana berperang dengan kerajaan ilahi Asura demi Lin Lanjian? Situ Haotian berbicara dengan transmisi suara esensi sejati. Sepengetahuanku, dia bukan anggota klan dewa tertinggalmu. Apakah kamu tahu harga memulai perang? Tentu saja, Sibai menjawab dengan tenang, seolah klan dewa yang tertinggal tidak peduli sama sekali. Serahkan Lin Lanjian kepadaku dan kerajaan ilahi Asuraku akan menjanjikanmu 1 juta batu esensi roh serta 2 inti persik 10.000 tahun. Inti persik 10.000 tahun adalah harta surgawi yang memberikan kehidupan yang bahkan lebih berharga daripada pil surga pemberian kehidupan. Pil surga pemberian kehidupan hanya berguna bagi pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan, namun inti persik 10.000 tahun sebenarnya efektif bagi pembangkit tenaga listrik lautan ilahi. Ini adalah harta surgawi terbesar yang bisa disediakan oleh kerajaan ilahi Asura yang akan menggerakkan hati para pusat kekuatan laut ilahi. Namun, Situ Haotian tidak pernah berpikir bahwa Sibai hanya akan tersenyum tipis dan berkata, maaf,
tapi karena kutukan garis keturunan dalam klan dewa tertinggalku, itu sudah cukup untuk membakar dupa mahal jika kita bisa menjalani kehidupan alami kita, rentang hidup. Jadi, inti persik 10.000 tahun tidak berguna bagi kita. Lalu apa yang kamu inginkan? Tuntut Situ Haotian, kulitnya semakin jelek. Sibai merenungkannya sejenak. Dia berkata, jika Anda bersedia memberi saya tahta kerajaan ilahi Asura serta 1 atau 2 lusin juta batu esensi roh, saya rasa saya mungkin dapat mempertimbangkannya. Kamu sedang mendekati kematian. Apakah kamu ingin bertarung? Sibai berkata tanpa rasa takut. Anda, Situ Haotian mengamuk karena marah. Selama ini dia berasumsi bahwa klan dewa yang tertinggal tidak akan pernah berani berperang dengan kerajaan ilahi Asura. Jika darah benar-benar harus ditumpahkan, maka sementara kerajaan ilahi Asura mampu melenyapkan klan dewa yang tertinggal, harga yang harus mereka bayar untuk ini terlalu besar. Alam dimensi ini ditutupi lapisan demi lapisan formasi susunan dan juga mudah dipertahankan. Jika mereka ingin menyerangnya maka mereka mungkin harus membayar 2 kali lipat harganya. Kehilangan 4 atau 5 pusat kekuatan laut ilahi sebagai imbalan atas pemusnahan klan dewa yang tertinggal, itu sama sekali tidak sepadan. Kekuatan nasional kerajaan ilahi Asura jauh dari sebanding dengan kerajaan ilahi Peleburan Sublime dan kerajaan ilahi Sembilan Tungku. Jika mereka kehilangan setengah dari kekuatan mereka, maka posisi kerajaan ilahi Asura di dunia akan menjadi kurang stabil. Bagaimanapun, ada sejumlah besar sumber daya yang tersimpan di dalam perbatasan mereka. Mereka memiliki alam dimensi yang berharga, batu giok roh kayu, dan segala jenis biji dan harta karun. Meskipun sumber daya mereka lebih rendah dibandingkan kerajaan ilahi Peleburan Sublime dan kerajaan ilahi Sembilan Tungku, mereka masih memiliki material surgawi yang langka seperti inti persik 10.000 tahun. Mustahil untuk mempertahankan sumber daya yang berlimpah di wilayah seluas itu jika mereka tidak dapat memantapkan diri dengan posisi yang memiliki kekuatan absolut. Sibai, aku tidak mengerti kenapa kamu begitu membenci kerajaan ilahi Asuraku hanya untuk orang luar. Nada suara Situ Haotian sedikit melunak. Tetap saja, membiarkan Lin Ming pergi ke sini adalah hal yang mustahil. Haha, ini karena aku sangat mengapresiasi bakat adik Lin di sini. Saya ingin membantu melatihnya, bukankah itu alasan yang cukup? Sibai tidak menyebutkan masalah Kaisar Argen. Jika tidak, jika pedang putih Argen ditambahkan ke semua rahasia lain di tubuh Lin Ming, maka itu benar-benar akan menyebabkan beberapa kekuatan besar untuk bergabung dan menyerang klan dewa yang ditinggalkan. Bahkan dengan latar belakang klan dewa yang tertinggal, mereka sama sekali tidak akan mampu menahannya. Namun, satu-satunya alasan untuk menghargai bakat Lin Ming juga tidak bohong. Sibai benar-benar melihat potensi dalam Lin Ming. Jika dia bisa membantu dalam meningkatkan pembangkit tenaga listrik seperti itu maka itu akan menjadi manfaat yang tak terbayangkan bagi klan dewa yang tertinggal. Suasana tegang di aula telah menemui jalan buntu. Tidak ada pihak yang ingin memulai pertarungan tetapi Situ Haotian juga tidak bisa menyerah di sini. Haotian, kita tidak bisa membiarkan binatang kecil ini tumbuh bebas di sini. Binatang kecil ini licik. Jika dia bisa membunuh sarjana kekaisaran kerajaan ilahi Asura dan juga 3 utusan iblis, lalu apa yang akan terjadi jika dia mencapai penghancuran kehidupan? Situ Yaosi mengingatkan ketika dia melihat Situ Haotian mulai mundur. Memang benar, mengabaikan rahasia dan harta karun yang dimiliki Lin Ming, potensi yang ia bawa dalam dirinya sudah cukup bagi kerajaan ilahi Asura untuk mengejarnya. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk menghancurkannya sebelum dia tumbuh besar, maka masalah mereka di masa depan tidak akan ada habisnya. Kamu terus mengatakan bahwa aku bersalah karena membunuh wanita tua bernama Biruyu itu, tapi jika bukan karena mereka mengejarku, mengapa aku harus membunuh mereka? Terlebih lagi, utusan iblis ketiga dan keempat keduanya meninggal di rawa hitam 8.000 mile, kematian mereka tidak ada hubungannya denganku. Adapun Biruyu dan utusan iblis kedua, saya sendiri yang membunuh mereka, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan saya berencana untuk menyebabkan kematian mereka? Hahaha, hanya sendirian saja, kamu pikir kamu bisa membunuh cendekiawan kekaisaran dan utusan iblis kedua tanpa jebakan apapun? Jangan membuatku tertawa. Orang yang berbicara adalah cendekiawan kekaisaran yang terlihat seperti anak kecil. Dia mengejar Lin Ming dengan Biruyu. Bibirnya merah dan giginya putih. Dengan pakaian kecil berwarna merah dan kuncir yang menjuntai di wajahnya, dia terlihat seperti anak berusia 7 atau 8 tahun. Seniman bela diri jalur iblis biasanya mempelajari metode kultivasi yang aneh, dan ada beberapa seperti Biruyu, bocah lelaki berpakaian merah ini, atau Korsmancer yang tubuhnya akan terpengaruh oleh metode tersebut. Mereka mungkin terlihat terlalu tua, terlalu muda, atau bahkan tidak manusiawi. Dasar binatang kecil, jika kamu punya nyali maka datanglah dan lawan aku dalam pertandingan yang adil. Peringkat dekrit takdirku serupa dengan peringkat cendekiawan kerajaan Biruyu. Jika kamu dapat memblokir 10 gerakanku tanpa berlari maka aku akan mempercayaimu. Kata-kata anak kecil berpakaian merah itu penuh dengan provokasi. Ketika dia melihat bahwa situasi saat ini tidak terlalu baik, dia memutuskan untuk membangkitkan Lin Ming dan menantangnya dalam pertandingan yang adil. Dengan begitu, bahkan Sibai pun tidak bisa ikut campur. Dia sangat menyadari bahwa kekuatan Lin Ming paling banyak berada di peringkat 250-280 pada keputusan takdir. Jangankan 10 gerakan, dia mungkin bahkan tidak akan mampu menangkis 3 gerakan. Lin Ming memandang anak kecil berpakaian merah ini dan mengabaikan kata-katanya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, anak kecil yang lucu, siapa namamu?
Anda, anak kecil berpakaian merah menatap Lin Ming. Dia telah jatuh ke dalam kebobrokan saat mengolah seni iblis samsara miliknya, dan semakin dia mempraktikkannya, semakin mudah penampilannya. Sekarang, dia menjadi seperti ini. Suatu kali dia menghabiskan sedikit kultivasinya untuk membalikkan penampilannya, tetapi bahkan tidak sampai beberapa puluh tahun sebelum dia kembali lagi. Sekarang, dia hanya bisa tetap seperti ini. Yang paling dia benci adalah orang lain yang mengejek penampilannya. Sibai tertawa terbahak-bahak, "Adik Lin, kamu terlalu banyak bercanda." Anak kecil gemuk berpakaian merah ini sudah berusia lebih dari 1.500 tahun. Saat Sibai mengucapkan kata, anak kecil gemuk berpakaian merah, ekspresi anak kecil berpakaian merah itu berubah menjadi biru. Dia tidak berani mengejek orang seperti Sibai. Sebaliknya, dia hanya bisa menatap Lin Ming dengan kejam dan mengertakkan giginya, berkata, "Lin Lanjian. Apakah kamu berani bertarung denganku? Saya akan menganggap Anda menang jika Anda dapat menerima 10 gerakan saya. Bertarung denganmu. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu tidak tahu malu di sini? Anda sudah berusia lebih dari 1.500 tahun dan budidaya Anda berada pada tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Dibandingkan denganmu, usiaku bahkan tidak dianggap sebagai perubahan bodoh. Namun Anda sebenarnya ingin menantang saya bertanding. Anda benar-benar semakin berubah menjadi seorang anak kecil. Jika Anda memiliki kemampuan, tekan batas Anda ke ranah inti berputar dan kemudian bertarunglah dengan saya. Aku akan menemanimu. Jika kamu dapat menerima bahkan satu pun dari gerakanku maka aku akan menganggapmu sebagai pemenang." Lin Ming hanya segan untuk mengganggunya. Selama pertarungannya dengan Biru Yu, dia telah menang, tapi itu melawan Biru Yu yang terluka parah yang berada di ujung tambatannya, dan dia bahkan meminjam dukungan dari petir merah keemasan untuk melakukannya, menggunakan elemen tersebut, terkejut karena nyaris tidak bisa mengatasinya. Begitulah keadaannya. Lin Ming bahkan telah melukai dirinya sendiri hingga muntah darah dan organ-organnya rusak. Untungnya, dia memiliki kekuatan hidup yang kuat, tubuhnya sekuat harta surga tingkat tinggi, dan dia bahkan memiliki Demon Emperor Armor yang melindunginya. Jika dia bertarung dengan anak kecil berpakaian merah ini, lupakan memblokir 10 gerakan, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Master Dekrit Takdir peringkat 50 teratas bukanlah sebuah lelucon. Kultivasi juga merupakan bagian dari kekuatan. Mengapa saya harus menekan batasan saya? Kata anak kecil berpakaian merah. Menekan batasannya untuk bertarung dengan Lin Ming. Konyol, Lin Ming adalah bakat mengerikan yang telah menggunakan budidaya inti revolvingnya untuk memasuki peringkat 300 teratas keputusan takdir. Apalagi menekan semua orang di ranah inti berputar, dia bahkan bisa menekan semua master penghancuran kehidupan tahap kedua dan ketiga. Melawannya dengan budidaya inti revolving hanyalah bunuh diri. Bocah lelaki berpakaian merah itu pasti tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Lin Ming berkata, "Karena kamu tidak ingin menekan batasanmu, maka tunggulah sampai aku menerobos penghancuran kehidupan dan kita akan bertarung lagi." Ketika saatnya tiba, semua ahli bela diri penghancur kehidupan kerajaan ilahi Asura bisa datang. Tidak peduli berapa batas atau peringkat mereka, berapapun banyaknya yang datang, aku akan ambil sebanyak itu. Apa? Kata-kata Lin Ming mengejutkan semua orang di sekitarnya. Tidak peduli berapa batas atau peringkatnya, berapapun banyaknya yang datang, dia akan mengambil sebanyak itu. Khususnya dua cendekiawan kekaisaran kerajaan ilahi Asura, utusan setan besar, dan bahkan murid tertua Situ Haotian. Semuanya adalah seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-6. Itu adalah peringkat yang Lin Ming bicarakan dengan sangat meremehkan. Ini terlalu menghina. Kamu mengatakan bahwa selama mereka adalah pembangkit tenaga penghancur kehidupan kerajaan ilahi Asura milikku, tidak peduli apa budidaya mereka, mereka dapat menantangmu. Tidak peduli berapa peringkat keputusan takdir mereka atau berapa banyak seniman bela diri yang menantangmu, atau bahkan jika mereka melibatkanmu dalam pertarungan terus-menerus. Murid tua Situ Haotian tiba-tiba melangkah ke depan, matanya menyala-nyala saat dia menatap Lin Ming. Ya, Lin Ming terus terang berkata, sama sekali tidak takut. Tampaknya dia membuat janji ini secara impulsif, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia bisa melihat bahwa meskipun Sibai kuat, kenyataannya dia berada di bawah tekanan yang besar. Kerajaan ilahi Asura tidak akan pernah membiarkannya pergi. Dia sudah menjadi ancaman yang terlalu berbahaya bagi mereka. Jika mereka melepaskannya, masalah mereka tidak akan ada habisnya di masa depan. Jika mereka benar-benar bertarung sampai akhir maka kerajaan ilahi Asura akan menggunakan segala macam metode. Mereka mungkin menawarkan hadiah setinggi langit atau bahkan mengarang rumor bahwa dia mempunyai semacam rahasia yang menggemparkan, dan menggunakan metode ini untuk menemukan beberapa sekutu sebelum akhirnya menyerang klan dewa yang ditinggalkan bersama-sama. Klan dewa yang tertinggal disembunyikan di dunia terpencil mereka sepanjang tahun, mereka tidak punya sekutu dan hanya bisa bertarung sendiri. Lin Ming juga tidak banyak membantu di sisinya. Dia tidak menyangka pangeran playboy seperti Li Yifeng mampu meyakinkan kerajaan ilahi bintang 7 untuk bertarung di sisinya. Jika ini terus berlanjut maka klan dewa yang tertinggal akan hancur karena dia. Lin Ming tidak ingin melihat ini terjadi. Karena itu, dia hanya bisa mengalihkan tekanan dan memberikan arah kepada kerajaan ilahi Asura untuk membidiknya alih-alih bertindak karena putus asa. Ini juga akan memberinya jeda waktu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.